Chapter 2011. Keadaan yang tidak terduga. Tidak hanya senior Hou Xiao pergi ke Pulau Suci, dia akan tinggal di sana sampai pertempuran sebenarnya melawan makhluk iblis dimulai, kata Long Family Patriarch dengan suara muram. Jadi itu berarti desas-desus tentang patriark iblis yang turun ke alam roh kita kemungkinan besar benar. Dalam hal ini, semua rencana kita akan sangat terpengaruh. Han Li menghela nafas. Memang, kami sudah merencanakan untuk memasuki alam iblis Penatua setelah serangan paling ganas dari pasukan iblis telah lewat. Tetapi jika para leluhur iblis akan turun ke alam ini, maka segalanya akan menjadi jauh lebih merepotkan. Kapan saat itu tiba, Senior Hou Xiao, Senior Mo Jianli, dan Pulau Suci akan menjadi kunci pertempuran. Jika dua ras kita dikalahkan, maka kita tidak punya pilihan selain melarikan diri dan menyerahkan wilayah ini. Akibatnya, rencana kita untuk memasuki alam iblis Penatua akan benar-benar terlempar keluar jendela. Jika kita memenangkan pertempuran, maka semua makhluk iblis akan mundur kembali ke alam iblis Penatua. Jika itu terjadi, simpul spasial akan penuh dengan makhluk iblis tingkat tinggi, dan itu juga akan membuat sangat sulit bagi kita untuk memenangkan pertempuran, kita untuk menyelinap masuk. Jika para patriark iblis turun ke alam kita, maka risiko kita akan berkurang seminimal mungkin. Dari perspektif itu, adalah hal yang sangat baik bagi kita bahwa para patriark iblis berencana untuk turun ke alam roh, kata patriark keluarga panjang dengan senyum masam. Kami hanya bisa berpikir seperti itu sekarang. Sudahkah Anda memberitahu rekan-rekan Taois kami dari Spirit Rache tentang hal ini, Brother Long? Han Li bertanya. Tidak mudah untuk berhubungan dengan Spirit Rache, jadi aku belum sempat memberitahu mereka. Tapi selama kita tidak memiliki masalah di sini, seharusnya tidak ada masalah dengan mereka juga. Makhluk tidak hanya menargetkan ras manusia dan iblis kita, mereka juga menargetkan semua ras asing terdekat. Jadi keputusan yang mereka buat paling mirip dengan kita, kata patriark keluarga panjang dengan percaya diri. Begitu, bisakah Anda memberi saya 2 hari untuk merenungkan masalah ini sebelum saya kembali kepada Anda? Han Li bertanya setelah jeda singkat untuk merenung. Hehe, tentu saja, aku akan kembali untuk mendengar jawabanmu dalam 2 hari. Rekan Taois Han, patriark keluarga panjang setuju sambil tersenyum. Aku pasti akan memberimu jawaban yang pasti dalam 2 hari. Namun, sebelum itu, bisakah kamu memberitahuku tentang apa yang telah dilakukan makhluk iblis di pihakmu? Han Li tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Patriark keluarga panjang mengangguk sebagai tanggapan. Aku tidak tahu tentang apa yang mereka lakukan di tempat lain, tapi benteng kami diserang beberapa kali oleh pasukan iblis. Untungnya, kami bisa menahan mereka. Namun, jika bukan karena fakta bahwa kota berdaulat suci telah menarik sebagian besar pasukan iblis, benteng kita akan berada dalam bahaya. Tampaknya pasukan iblis di daerah itu bermaksud untuk memfokuskan kekuatannya untuk menaklukkan kota-kota berdaulat suci, lalu melenyapkan sisa pemukiman manusia di dekatnya. Untungnya, kota berdaulat suci telah berhasil bertahan melawan pasukan iblis, dan Han Li mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan patriark keluarga panjang dan sesekali mengajukan beberapa pertanyaan, yang semuanya dijawab oleh patriark keluarga panjang dengan kemampuan terbaiknya. Han Li sangat senang dengan informasi ini, dan mereka berdua mengobrol lebih lama sebelum patriark keluarga panjang pergi. Han Li menemaninya ke gerbang aula sebelum tiba-tiba bertanya dengan sikap acuh tak acuh. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu jika Senior Hou Xiao berada di Pulau Suci sendirian atau jika dia ada di sana bersama salah satu keturunannya? Saya tidak yakin persis siapa itu, tetapi saya mendengar bahwa Senior Hou memang ditemani oleh salah satu keturunannya. Mengapa Anda bertanya? Rekan Daoi Han, patriark keluarga panjang bertanya dengan tatapan aneh di matanya. Tidak ada alasan khusus, jawab Han Li dengan tawa ambigu. Patriark keluarga panjang jelas tidak yakin, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia secara alami tidak akan mengorek lebih jauh.
Karena itu, dia menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada Han Li sebelum terbang keluar dari pagoda batu sebagai seberkas cahaya keemasan. Setelah kepergian patriark keluarga panjang, Han Li kembali ke aula, di mana kedua muridnya sudah menunggunya. Apakah Anda mengalami masalah, Guru? Apakah ada yang bisa kami bantu? Hai Yuetian bertanya. Jika itu adalah sesuatu yang bisa kamu bantu untuk aku selesaikan, maka itu tidak akan dianggap sebagai masalah bagiku, jawab Han Li dengan sikap acuh tak acuh. Seandainya kita maju lebih jauh dalam kultivasi kita akan lebih berguna bagi guru, kata Qilingxi dengan ekspresi malu. Kalian berdua sudah memiliki bakat kultivasi yang luar biasa. Jika tidak, Anda tidak akan berkembang ke titik ini dalam waktu yang singkat. Hanya saja masalah yang dihadapi sangat berbahaya bahkan untuk pembudidaya integrasi tubuh, jadi wajar saja jika kalian berdua tidak dapat berkontribusi dengan cara apapun. Baiklah, itu sudah cukup tentang hal itu, ceritakan tentang situasi saat ini di Deep Heaven City. Apakah sisa-sisa pasukan iblis telah dimusnahkan? Han Li bertanya dengan ekspresi serius. Qilingxi segera meluncurkan penghitungan ulang peristiwa sebagai tanggapan. Setelah Anda pergi ke pengasingan, Senior Gu dan yang lainnya hanya kembali ke kota untuk memulihkan diri sebentar sebelum segera melakukan serangkaian tugas. Setelah Qilingxi menceritakan semua peristiwa penting yang terjadi di kota, Han Li mengangguk sebagai jawaban sebelum bertanya tentang Ice Phoenix. Senior Ice Phoenix tampaknya telah mencapai katalis untuk terobosan, dan dia segera pergi ke pengasingan setelah pasukan iblis dimusnahkan. Menurutnya, dia akan berada dalam pengasingan setidaknya selama beberapa bulan, tetapi tidak lebih dari 1 tahun, jawab Hai Yuetian. Rekan Taois Ice Phoenix memiliki bakat luar biasa dengan garis keturunan Phoenix surgawinya, jadi tidak mengherankan jika dia mengumpulkan sesuatu selama pertempuran. Tetaplah di pagoda selama waktu ini dan pastikan tidak ada yang mengganggu pengasingannya, kata Han Li dengan senang. Lihat di matanya. Ya Tuan, baiklah, kalian berdua bisa pergi sekarang, Han Li menginstruksikan dengan anggukan puas. Kalau begitu, kami akan meninggalkanmu untuk beristirahat, Tuan. Qilingxi dan Hai Yuetian membungkuk dalam-dalam sebelum keluar dari aula. Tepat ketika mereka berdua berhasil sampai ke pintu masuk aula, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Han Li, dan dia menginstruksikan, ngomong-ngomong, jangan beritahu siapapun bahwa rekan Dao Long datang mengunjungi saya hari ini. Hati kedua murid itu tergerak setelah mendengar ini, dan mereka secara alami memberikan tanggapan yang setuju. Dengan demikian, Han Li adalah satu-satunya yang tersisa di aula. Dia duduk di kursinya dengan dagu bertumpu pada salah satu tangannya, dan ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Lebih dari setengah tahun kemudian, sekelompok makhluk iblis dengan ki hitam melonjak di seluruh tubuh mereka menyerang sekelompok 7 atau 8 pembudidaya manusia di udara di atas pegunungan tertentu. Kedua belah pihak tampak berimbang, jadi pertempuran itu sangat sengit. Tiba-tiba, cahaya spiritual melintas di langit yang jauh, dan seberkas cahaya 5 warna muncul sebelum meluncur ke tempat kejadian dalam sekejap. Iblis dan manusia di bawah tidak tahu apakah ini teman atau musuh, jadi mereka semua berhenti dan dengan cepat mundur. Tepat pada saat ini, suara wanita muda yang menyenangkan terdengar dari dalam garis cahaya 5 warna. Kurasa tidak benar bagiku untuk tidak membantu kalian semua. Begitu suaranya menghilang, seberkas cahaya berhenti sejenak di udara di atas sekelompok makhluk iblis untuk sesaat. Segera setelah itu, benang cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya turun dari atas, langsung menghancurkan tubuh makhluk iblis. Terima kasih, senior. Para pembudidaya manusia sangat senang melihat ini. Tetapi seberkas cahaya 5 warna terus berlanjut dan dengan cepat menghilang ke kejauhan. Tampaknya sama sekali tidak tertarik untuk menerima rasa terima kasih mereka. Kelompok pembudidaya manusia bertukar pandang dengan bingung, dan setelah percakapan singkat, mereka semua pergi juga. Tidak lama setelah itu, fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di atas,
dan dua sosok humanoid lagi muncul. Salah satunya adalah pria kekar yang tampak garang dalam setelan baju besi hitam, sementara yang lain adalah wanita ramping dengan gaun putih megah. Kedua tubuh mereka ditutupi lapisan tipis kabut merah muda, sehingga mustahil untuk melihat fitur wajah mereka. "Nyonya, apakah Anda ingin saya membunuh kelompok pembudidaya manusia itu?" Pria berbaju hitam itu bertanya saat tanda niat membunuh muncul di matanya. "Tidak perlu melakukan itu. Yang harus kita lakukan adalah mengikuti wanita ini," jawab wanita berbaju putih itu dengan menggelengkan kepalanya dengan tenang. "Tapi Nyonya, kami telah mengikuti wanita ini selama sekitar 1 tahun, dan itu belum membuahkan hasil. Mungkinkah ramalan awal Anda entah bagaimana salah?" Pria berbaju hitam itu bertanya dengan suara ragu-ragu. "Sangat umum kesalahan terjadi selama jenis ramalan ini, tetapi saya sangat berhasil pada kesempatan ini. Begitu saya melihat wanita ini, saya yakin bahwa dialah yang harus saya ikuti untuk menemukan obat roh itu. Akan menyembuhkan saya, atau membawa saya ke orang yang memiliki obat roh seperti itu. Ini tentu jauh lebih baik daripada tersandung tanpa tujuan di wilayah manusia yang luas," jawab wanita itu. Chapter 2012. Roh menangkap jaring surgawi. Si lapis baja hitam segera memberikan jawaban setuju setelah mendengar ini, dan wanita itu menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan semburan cahaya merah muda, di mana keduanya menghilang di tempat. Sementara itu, di gunung tinggi di wilayah perlombaan roh, ada 3 roh suci tahap integrasi tubuh yang mengelilingi seorang pemuda tampan. Pria muda itu mengenakan jubah emas panjang, dan menghadap ketiganya tanpa ekspresi dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Ada sulaman bunga teratai emas berkilauan besar di bagian depan jubahnya yang sangat menarik perhatian. Gunung di bawahnya penuh dengan lubang dan kawah, di mana ada lebih dari 1000 set sisa-sisa. Ada juga fragmen harta yang tak terhitung jumlahnya yang berserakan di seluruh tanah, yang semuanya sama sekali tidak berkilau. "Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu telah melakukan kejahatan yang tak termaafkan dengan membunuh begitu banyak saudara kita dan menyerap esensi mereka. Kami bertiga akan memastikan kamu menderita kematian yang mengerikan." Salah satu roh kudus, seorang pria tua pendek dan gemuk, meludahkan giginya yang terkatup. 2 roh kudus lainnya terdiri dari seorang pria tua berambut panjang yang memegang tongkat bambu hijau, dan seorang gadis cantik berusia 30-an. Mereka bertiga sedang menilai pria muda berjubah emas dengan kemarahan berapi-api di mata mereka. Berbeda dengan ras lain, sangat sulit bagi makhluk roh untuk mencapai kecerdasan. Dengan demikian, populasi mereka selalu cukup rendah, sehingga setiap anggota ras sangat dihormati. Untungnya, makhluk roh yang berhasil mencapai kecerdasan akan segera mencapai kekuatan yang signifikan juga, jadi bahkan makhluk roh paling cerdas pun berada di tahap pembentukan inti atau tahap jiwa baru lahir. Begitulah cara mereka berhasil hidup berdampingan dengan ras asing yang bertetangga. Gunung awan leluhur ini adalah pemukiman ras roh yang cukup terkenal, dan ketiga roh kudus ini adalah tetua agung pemukiman itu. Beberapa hari yang lalu, mereka harus pergi keluar untuk melakukan sesuatu, dan ketika mereka kembali, mereka segera menemukan bahwa semua saudara mereka di seluruh pemukiman telah dibantai, dan esensi mereka semua telah dimakan juga. Selain itu, pelaku telah berlama-lama di sini bahkan setelah melakukan perbuatan keji seperti itu. Bagaimana mungkin ketiga roh kudus tidak marah? Aura pemuda berjubah emas itu tampaknya tidak terlalu kuat, tetapi ketiga roh kudus sama sekali tidak dapat memastikan basis kultivasinya yang tepat. Ini membuat mereka sangat gelisah, dan mereka terpaksa menahan amarah mereka daripada langsung menyerangnya. Untuk berpikir hamba roh belaka sepertimu berani berbicara kepadaku dengan cara yang kasar. Mereka harus merasa terhormat karena esensi mereka diserap olehku. Aku dapat melihat bahwa kalian bertiga jauh lebih kuat daripada pelayan roh lainnya. Jika Anda bersedia menerima saya sebagai tuan Anda, saya dapat menyelamatkan hidup Anda,
pemuda berjubah emas itu mendengus dingin. Pelayan roh, kamu dari alam abadi sejati, seru ketiga Roh Kudus dengan terkejut setelah mendengar ini. Oh, kalian bertiga tahu tentang ini? Mungkinkah salah satu dari kalian berhasil melarikan diri ke alam bawah ini dari alam abadi sejati? Itu tidak benar. Kalian tidak memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu seperti ini. Seseorang pasti telah mengungkapkan informasi ini kepada Anda. Saya ingin tahu siapa yang mengungkapkan ini kepada Anda. Baiklah, sekarang setelah Anda tahu dari mana saya berasal, ungkapkan bentuk asli Anda dan janjikan subordinasi Anda kepada saya. Jika tidak, saya hanya akan harus menangkapmu dan menghapus perasaanmu. Ini akan sedikit merepotkan bagiku, tetapi hasilnya akan sama. Pemuda berjubah emas itu terkekeh dingin. Wajah ketiga Roh Kudus memucat setelah mendengar ini, dan mereka bertukar pandang dengan ngeri. Jika pemuda berjubah emas ini benar-benar turun dari alam abadi sejati, maka mereka bertiga tidak akan cocok untuknya. Pria tua berambut panjang itu masih memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya, tetapi sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya saat dia berteriak, dia berbohong. Jika dia benar-benar dari alam abadi sejati, mengapa dia membuat keributan yang begitu keras ketika membunuh saudara-saudara kita? Memang, saya belum pernah mendengar tentang seorang abadi sejati yang mampu turun ke alam kita. Bahkan jika dia benar-benar dari alam abadi sejati, pasti ada sesuatu yang salah dengan dia sekarang. Jika tidak, mengapa dia membuang-buang waktu, berbicara kepada kami? Kami tidak perlu takut, wanita itu menimpali dengan ekspresi dingin. Ekspresi pemuda berjubah emas itu sedikit menegang setelah melihat ini, dan detail kecil ini tidak luput dari perhatian. Dengan demikian, ketiga Roh Kudus menjadi lebih percaya diri dengan keputusan yang mereka dapatkan, dan orang tua yang pendek dan gemuk itu segera berteriak, "Serang! Kita tidak bisa membiarkan bajangan kurang ajar ini meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Pada saat yang sama, dia membuat segel tangan untuk memanggil cermin tembaga putih, lalu melambaikannya ke arah pemuda itu. Pilar cahaya putih segera melesat, lalu menyapu ke arah pemuda itu sebagai lautan api yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Dua Roh Kudus lainnya juga beraksi tanpa ragu-ragu. Salah satu dari mereka menyapu tongkat bambu mereka ke depan, dan tonjolan tongkat hijau yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di udara di atas pemuda berjubah emas, meliputi area yang berukuran lebih dari 100 hektar sebelum diam-diam jatuh dari atas. Sementara itu, wanita itu menjentikkan jarinya ke depan secara berurutan untuk melepaskan 10 bola cahaya biru, yang berubah menjadi 10 burung biru raksasa yang terbang langsung ke arah pemuda itu. Ketiga Roh Kudus tidak yakin bahwa pemuda ini berasal dari alam yang lebih tinggi, tetapi mereka tahu bahwa dia pasti sangat kuat. Karena itu, mereka melepaskan serangan paling kuat mereka sejak awal dalam upaya untuk membunuh musuh yang tangguh ini di tempat. Cahaya dingin melintas di mata pemuda berjubah emas itu setelah melihat ini. Segera setelah itu, dia tiba-tiba membuat segel tangan yang aneh, dan lingkaran cahaya transparan tiba-tiba muncul di sekelilingnya, lalu meledak untuk menciptakan runi emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya, membentuk penghalang emas dan perak besar yang melindunginya di dalam. Tonjolan tongkat di atas berubah menjadi kayu biru besar yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari atas, sementara burung biru besar mengepakkan sayap mereka untuk melepaskan puluhan ribu bilah angin biru sekaligus. Adapun lautan api putih, itu benar-benar membanjiri penghalang emas dan perak dalam sekejap. Pria muda itu menilai serangan ganas itu dengan ekspresi mengejek di wajahnya, lalu menempelkan tangannya ke penghalang saat dia mengucapkan kata, "Buka." Semburan gemuruh keras terdengar saat penghalang emas dan perak membengkak secara drastis. Masing-masing dan setiap rune emas dan perak di penghalang langsung meluas ke beberapa kali ukuran aslinya dan juga mengambil penampilan semi-transparan. Semua batang kayu raksasa, bilah angin, dan nyala api yang menghanguskan penghalang itu langsung dihalau tanpa bisa merusaknya sedikit pun,
dan ekspresi lelaki tua yang pendek dan gemuk itu berubah saat melihat ini saat dia segera mengarahkan jarinya ke arah lautan api. Raungan rendah terdengar dari dalam lautan api putih, dan beberapa kirin yang berapi-api langsung terwujud. Masing-masing dari mereka sebesar sapi, dan ada api spiritual perak yang keluar tanpa henti dari tubuh mereka. Tidak hanya lautan api yang naik secara signifikan, itu juga berubah warna menjadi perak, dan suhu udara di sekitarnya melonjak secara dramatis. Pria tua berambut panjang dan si cantik muda saling bertukar pandang sebelum memanggil beberapa harta masing-masing, namun saat mereka hendak melepaskan harta itu, pemuda berjubah emas itu berkata dengan suara dingin, "Waktu bermain sudah berakhir, sudah waktunya bagiku untuk mengirim Anda dalam perjalanan." Begitu suaranya menghilang, sosok humanoid di dalam penghalang emas dan perak langsung menghilang. Setelah itu penghalang itu sendiri segera runtuh di hadapan lautan api perak. Namun, ketiga Roh Kudus tidak hanya tidak gembira sedikit pun untuk melihat ini, mereka segera membentuk segitiga dengan punggung mereka saling berhadapan sebelum menyebarkan rasa spiritual mereka yang sangat besar melalui daerah sekitarnya. Beberapa saat kemudian, pria tua berambut panjang itu berseru dengan sedikit panik, "Ada apa?" Indera spiritualku tidak bisa mendeteksi pria itu sama sekali. Kedua temannya tetap diam, tetapi ekspresi tegang di wajah mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka juga tidak beruntung. Tepat ketika pria tua gemuk itu hendak mengatakan sesuatu, petir keras tiba-tiba terdengar, diikuti dengan bintik-bintik cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya muncul. Segera setelah itu, pemuda berjubah emas muncul di tengah kilatan cahaya keemasan, lalu membuat gerakan meraih dengan acuh tak acuh. Bintik-bintik cahaya perak langsung membentuk jaring raksasa yang berukuran beberapa kilometer atas perintahnya, dan jaring tidak hanya mencakup ketiga Holy Lords, itu bahkan mencakup gunung raksasa di bawah. Lebih jauh lagi, jaring perak raksasa tampaknya dipenuhi dengan beberapa jenis kekuatan khusus, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa jaring itu mengeluarkan aura aneh yang membuat ketiga roh Hoi sangat lemah dan hanya mampu mengumpulkan lebih dari setengah dari sihir mereka. Kekuatan ini adalah jaring surgawi yang menangkap roh. Dia benar-benar dari alam abadi sejati. Lari, pria tua gemuk itu jelas yang paling kuat dari tiga Roh Kudus. Dan dia langsung beraksi begitu dia merasakan efek melemahkan jaring perak. Tubuhnya bergoyang sebelum bergabung menjadi satu dengan cermin tembaga di depannya. Setelah itu dia melesat pergi sebagai seberkas cahaya. Dua Roh Kudus lainnya langsung menjadi pucat pasi setelah mendengar istilah roh menangkap jaring surgawi, dan mereka juga segera mencoba melarikan diri dari tempat kejadian secepat mungkin. Pemuda berjubah emas itu terkekeh dingin. "Kamu delusi jika kamu pikir kamu masih bisa lolos." Segera setelah itu, dia membalik tangan untuk mengungkapkan bola cahaya perak, yang berubah menjadi selusin benang perak yang terhubung dengan seluruh jaring perak raksasa. Dia kemudian membuat gerakan meraih, dan jaring perak turun dari atas, tampak seolah-olah telah mencakup seluruh langit. Chapter 2013. Wayang Kain Kuning. Nyanyian Buddhis yang keras terdengar saat rune perak yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari jaring dalam hiruk-pikuk, membentuk proyeksi bintang besar dalam sekejap sebelum jatuh lurus ke bawah dari atas. Ledakan gemuruh meletus saat segala sesuatu dalam radius hampir 10 km dibanjiri oleh cahaya perak yang menusuk. Ki asal dunia di daerah sekitarnya langsung menjadi sangat ganas, dan tornado abu-abu tersapu tanpa peringatan apapun, menghancurkan segala sesuatu di belakangnya. Ledakan yang sesekali mengguncang bumi terdengar di dalam jaring perak raksasa. Cahaya perak yang menyilaukan membuat mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Pemuda berjubah emas itu mengendalikan seluruh jaring raksasa dengan satu tangan sementara tangannya yang lain menggenggam di belakang punggungnya dengan sikap acuh tak acuh. Tampaknya sama sekali tidak peduli bahwa ketiga Roh Kudus akan melarikan diri. Hanya setelah sekitar 10 menit berlalu, keributan yang terjadi di dalam jaring perak secara bertahap mereda, dan pada akhirnya,
semuanya menjadi sunyi. Pemuda berjubah emas menyapu indera spiritualnya ke bawah, di mana senyum dingin muncul di wajahnya, dan dia membuat gerakan meraih ke arah jaring raksasa. Jaring perak besar langsung hancur atas perintahnya, di samping tornado abu-abu dan cahaya perak. Seolah-olah semuanya hanyalah ilusi. Namun, gunung besar di bawah jelas jauh lebih pendek dari sebelumnya, dan ada 3 benda bercahaya melayang di udara di atas puing-puing di puncak gunung. Ini terdiri dari cermin perak kuno yang berukuran sekitar 10 kaki, bagian dari bambu yang tingginya lebih dari 10 kaki, dan bola cahaya biru. Sedikit kegembiraan muncul di wajah pemuda berjubah emas itu setelah melihat ini, dan dia menyapukan lengan bajunya ke bawah untuk melepaskan semburan cahaya perak yang menarik benda-benda itu kepadanya dalam sekejap. Tidak buruk, setelah saya memperbaiki harta ini, mereka akan berguna bagi saya. Pria muda berjubah emas bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi senang saat dia dengan hati-hati menilai 3 item. Namun, ini tidak akan cukup. Jika saya bisa mendapatkan beberapa lagi dari ini, maka saya akan dapat menggunakan lebih banyak kekuatan saya. Setelah mengatakan, tampaknya ada makhluk tahap kenaikan besar dalam roh ini. Ras, dan mereka akan cukup merepotkan untuk saya hadapi dalam kondisi saya saat ini, renung pria muda itu setelah menyimpan barang-barang itu. Setelah merenungkan situasi untuk sementara waktu, dia tampaknya telah sampai pada keputusan, dan dia terbang sebagai seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan. Dengan demikian, kedamaian dan ketenangan kembali ke daerah sekitarnya. Namun, sekitar 1 jam setelah kepergian pemuda itu, bola lampu merah tiba-tiba terbang keluar dari bawah puing-puing di bawah di tengah suara dengungan samar. Ini adalah bola cahaya seukuran kepalan tangan yang berisi objek seperti bola mata berwarna ungu, dan itu melayang di udara sebelum berbalik ke arah di mana pemuda berjubah emas itu terbang. Ini jelas merupakan harta karun yang sedang dikendalikan oleh seseorang, dan itu jelas merupakan harta karun yang sangat luar biasa mengingat itu benar-benar lolos dari deteksi pemuda berjubah emas itu. Tiba-tiba, bola mata ungu mulai berputar di tempat, diikuti dengan cahaya yang berkilauan di sekitarnya mulai berfluktuasi dalam kecerahan. Tetapi itu tidak menghasilkan satu suara pun. Hampir pada saat yang sama, ada seorang pria tua dengan fitur wajah yang sangat mudah menilai bola kristal putih dengan ekspresi gelap. Pria tua itu duduk di kursi kayu hitam di istana emas di dalam lautan awan, dan serangkaian gambar perlahan terungkap di permukaan bola kristal. Gambar-gambar itu menggambarkan pemuda berjubah emas yang mengalahkan 3 roh kudus, dan ada beberapa suara pengiring yang bisa didengar juga. Ketika lelaki tua itu mendengar lelaki muda itu mengucapkan istilah pelayan roh, ekspresinya segera berubah sedikit, tetapi kemudian dengan cepat kembali normal. Namun, segera setelah pemuda berjubah emas melepaskan jaring perak raksasa itu, pria tua itu langsung bangkit dan berseru, "Itu adalah jaring surgawi penangkap roh. Itu tidak mungkin. Bahkan seseorang yang berasal dari alam abadi sejati pasti tidak akan bisa membawa harta seperti itu ke dunia ini." Wajah pria tua itu segera berubah menjadi marah dan dendam saat menyebut jaring surgawi penangkap roh. Setelah menonton pertempuran lebih lama, lelaki tua itu tampaknya telah menemukan sesuatu, dan ekspresinya mereda secara signifikan. Dia mulai mondar-mandir di ruangan dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Tidak, ini harus replika. Jika tidak, jaring surgawi penangkap roh sejati tidak akan butuh waktu lama untuk mengalahkan ketiganya. Bahkan jadi, tampaknya masih sangat kuat melawan kita makhluk roh dan tidak bisa diabaikan. Saya tidak peduli apakah orang ini benar-benar turun dari alam abadi sejati. Kita tidak bisa membiarkan dia meninggalkan ras roh kita hidup-hidup. Namun, jika dia benar-benar abadi, maka sangat tidak mungkin kita bisa membunuhnya. Sepertinya kita harus menggunakan benda itu untuk menyegelnya sepenuhnya. Waktu, sementara itu, dalam ras manusia, ada seberkas cahaya biru terbang di atas pegunungan yang terletak di perbatasan kota berdaulat suci dan kota surga dalam.
Garis cahaya terbang dengan kecepatan luar biasa, dan tiba-tiba berubah arah sebelum terbang ke lembah terpencil. Setelah hanya satu kilatan, seberkas cahaya biru mendarat di batu abu-abu raksasa, lalu memudar untuk mengungkapkan Han Li yang berjubah biru. Han Li mengarahkan pandangannya ke seluruh area sekitarnya dengan ekspresi tenang, lalu tiba-tiba memusatkan perhatiannya pada pohon yang tampak biasa dengan tatapan tak berkedip. Hehehe, aku tahu trik kecilku ini tidak akan bisa menipu rekan Dao Han. Suara perempuan cekikikan terdengar dari dalam pohon besar, yang kemudian kabur dan melengkung sebelum berubah menjadi jubah kuning kekar yang tingginya beberapa puluh kaki. Berdiri di samping pria kekar itu adalah seorang wanita muda cantik dengan gaun bulu 5 warna, dan dia menilai Han Li dengan senyum lebar, tapi jelas ada sedikit keheranan di matanya. Salam, Priye, maaf membuatmu menunggu, kata Han Li sambil tersenyum sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Wanita ini tidak lain adalah ibu pemimpin keluarga Ye, dan Han Li pernah bertemu dengannya sekali selama pertemuan Myriad Spirit Platform. Kekuatannya tampaknya tidak kalah hebatnya dengan patriark keluarga panjang, jadi Han Li secara alami harus memberinya rasa hormat. Aku baru tiba beberapa jam sebelum kamu, jadi aku tidak perlu menunggu terlalu lama. Aku mencoba mengerjaimu menggunakan boneka kain kuning yang baru saja kudapatkan, tapi kamu langsung melihatnya. Sepertinya seperti ada beberapa masalah dengan boneka ini, kata wanita itu sambil tersenyum sambil menepuk pria berjubah kuning kekar di sampingnya, menciptakan suara dentuman hampa. Pria kekar itu identik dengan manusia sungguhan, tapi itu hanya boneka humanoid. Tentu saja kamu bercanda, Priye. Tidak ada kekurangan yang melekat pada boneka ini, hanya sekaliber tidak cukup tinggi untuk membodohi orang-orang seperti aku dan kamu, kata Han Li sambil tersenyum. Jangan meremehkan boneka ini, itu dibuat oleh Pak Tua Mugu, dan dia meyakinkan saya bahwa ada kemungkinan besar itu akan bisa menipu bahkan pembudidaya integrasi tubuh. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan melihatnya dengan benar. Pergi, sepertinya dia melebih-lebihkan. Sebaliknya, sepertinya cerita yang saya dengar tentang laju perkembangan Anda yang cepat tentu tidak berlebihan. Rekan Dao Han, kata wanita itu sambil tersenyum. Saya menemukan beberapa peluang dan sangat beruntung telah berkembang ke tahap integrasi tubuh akhir. Tetapi kekuatan saya bahkan tidak dapat dibandingkan dengan seorang kultivator integrasi tubuh akhir veteran seperti Anda, Priye, jawab Han Li dengan cara yang acuh tak acuh. Kamu masih mencoba menenangkanku dengan mengatakan sesuatu seperti ini. Aku mendengar bahwa klon leluhur suci dan Raja Iblis tahap integrasi tubuh akhir jatuh di tanganmu selama pertempuran yang sama. Tidakkah kamu pikir kamu terlalu sok dengan mengatakan sesuatu seperti itu? Wanita itu cemberut saat dia memutar matanya dengan tidak yakin. Itu hanya cerita yang dilebih-lebihkan. Aku hanya bisa membunuh lawan yang kuat itu karena aku telah menerima bantuan dari rekan Taois lainnya. Jika tidak, kekuatanku tidak akan cukup dekat untuk mencapai prestasi seperti itu. Han Li tertawa kecil. Cara yang ambigu, cemberut wanita itu menjadi lebih jelas setelah mendengar ini. Apa menurutmu aku akan mempercayaimu? Han Li hanya tersenyum dan tetap diam. Melihat Han Li tidak ingin melanjutkan topik ini, wanita itu menarik wayang kain kuningnya sebelum beralih ke topik yang berbeda. Saat terakhir kali aku bertemu denganmu, kamu baru saja mencapai tahap integrasi tubuh, namun hanya dalam beberapa abad, kamu telah berkembang ke tahap integrasi tubuh akhir. Tingkat perkembangan ini hampir tidak pernah terdengar. Untuk kesengsaraan iblis ini, Pulau Suci kemungkinan besar sudah mengundangmu untuk bergabung dengan mereka. Aku pernah mendengar bahwa Pulau Suci memiliki pembuluh darah roh paling murni di wilayah manusia dan iblis kita, dan bahwa bahan dan obat-obatan berharga yang tak terhitung jumlahnya ditanam di pulau itu memang akan sangat menguntungkanku jika aku bisa bergabung dengan pulau itu, Han Li menjawab. Wanita itu berhenti sejenak sebelum bertanya, Saudara Han,
tahukah Anda bahwa Pulau Suci itu sendiri adalah setengah dari harta karun surgawi yang mendalam dan merupakan pilihan terakhir bagi dua ras kita untuk melanjutkan warisan kita. Chapter 2014. Minta, begitukah? Ini pertama kalinya aku mendengarnya, jawab Han Li dengan ekspresi sedikit berubah. Tidak mengherankan jika kamu tidak menyadari hal seperti ini. Selain dari monster tua di Pulau Suci, pasti ada kurang dari 20 orang yang menyadari hal ini. Ini termasuk 3 penguasa, patriark keluarga panjang, dan aku sendiri. Jawab wanita itu sambil tersenyum. Kenapa kamu memberitahuku ini? Han Li bertanya dengan tatapan ingin tahu di matanya. Wanita itu berhenti sejenak sebelum menjawab. Melihat saat kamu muncul di sini, aku yakin kamu sudah tahu bahwa 3 patriark iblis akan turun ke alam roh kita. Pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana kamu akan melindungi murid-muridmu dan keturunan jika 2 ras kita dikalahkan oleh pasukan iblis? Hehe. Saya hanya memiliki beberapa murid, dan saya belum mendirikan sekte atau kekuatan apapun. Saya juga tidak memiliki keturunan yang perlu dikhawatirkan. Han Li terkekeh sebagai tanggapan. Oh, lalu mengapa saya mendengar bahwa murid-murid Anda telah mengambil banyak murid untuk diri mereka sendiri? Wanita itu bertanya dengan sedikit terkejut. Itu hanya sekte yang didirikan oleh murid-muridku. Aku tidak pernah memiliki hubungan langsung dengannya. Apakah sekte itu bertahan atau jatuh akan ditentukan oleh keberuntungan mereka? Jawab Han Li sambil tersenyum. Wanita itu goyah sejenak setelah mendengar ini sebelum senyum kembali ke wajahnya. Kalau begitu, sepertinya aku terlalu usil. Apakah kamu benar-benar pesimis tentang peluang kita melawan pasukan iblis? Para patriark iblis memang sangat menakutkan. Tetapi jika makhluk tahap kenaikan besar dari ras kita bergabung, kita pasti akan memiliki peluang. Selain itu, 3 patriark iblis memiliki reputasi gemilang, tetapi siapa yang benar-benar melihat mereka beraksi? Mungkin kemampuan mereka sangat dilebih-lebihkan, kata Han Li. Saya tidak berpikir bahwa ras kita tidak memiliki peluang sama sekali, tetapi 3 patriark iblis jelas jauh lebih menakutkan daripada leluhur suci rata-rata. Jawab wanita itu ketika ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah, tetapi hatinya sedikit bergerak saat dia berkata, "Oh, sepertinya kamu tahu sesuatu tentang mereka, peri." Wanita itu berhenti sejenak sebelum bertanya, "Kalau dipikir-pikir, Anda telah menyelamatkan hidup cucu saya di masa lalu dan memiliki beberapa ikatan dengan keluarga Ye kami. Jadi saya akan mengungkapkan ini kepada Anda. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang leluhur, keluarga Ye kita, saudara Han? Saya hanya mendengar bahwa keluarga Ye Anda adalah keluarga roh sejati dengan sejarah yang membentang kembali ke zaman kuno. Saya tidak tahu lebih banyak selain itu," jawab Han Li. Ada beberapa leluhur dari keluarga Ye kami yang telah berhasil mencapai Grand Ascension Stage, dan melalui keberuntungan yang sangat besar. Salah satu dari mereka mampu merangsang garis keturunan roh sejatinya secara maksimal. Akibatnya, dia mencapai kekuatan luar biasa dan menyelinap ke alam iblis penatua pada beberapa kesempatan. Mata Han Li sedikit menyipit dalam perenungan setelah mendengar ini, tapi dia hanya terus mendengarkan dalam diam. Wanita itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Dikatakan bahwa leluhur kita ini bertarung berkali-kali secara rahasia dengan makhluk Grand Ascension Stage dari ras asing, tetapi tidak pernah dikalahkan sekalipun. Namun, untuk mengambil langkah terakhir itu, dia harus menjelajah ke alam iblis penatua untuk mencari beberapa jenis obat roh yang berharga. Beberapa perjalanan pertama berjalan sangat lancar, tapi dia tidak pernah kembali dari perjalanan terakhirnya. Jadi dia kemungkinan besar tewas di sana. Namun, sebelum melakukan perjalanan terakhir itu, dia meninggalkan jurnal di keluarga Ye kami, dan itu berisi banyak cerita tentang alam iblis penatua. Salah satu kisah itu adalah tentang saat dia menyaksikan salah satu dari 3 leluhur iblis bertarung melawan roh sejati di alam iblis penatua. Menurut penilaiannya sendiri,
dia pasti tidak akan mampu menahan lebih dari 7 atau 8 serangan dari patriark iblis itu, dan jika dia ditemukan pada saat itu, peluangnya untuk melarikan diri hidup-hidup akan kurang dari 50%. Senior Oh Xiao dan Senior Mo Jianli sama-sama memiliki kekuatan yang tak terduga, tapi mereka pasti tidak akan jauh lebih kuat dari leluhur keluarga Ye kita. Jika mereka menghadapi para leluhur iblis, suara wanita itu menghilang di sana, tetapi sangat jelas apa yang dia maksudkan. Ekspresi Han Li juga menjadi gelap setelah mendengar ini, tetapi dia menjawab, bahkan jika para leluhur iblis benar-benar kuat, kita tidak perlu menghadapi mereka secara langsung dalam pertempuran. Sebagai makhluk dari alam asing, mereka pasti akan dilemahkan oleh kekuatan alam roh kita. Dan di atas itu, aku yakin Pulau Suci dan 2 senior Grand Ascension Stage akan menyusun tindakan balasan terhadap mereka. Jika tidak, apa gunanya bertarung dalam pertempuran ini? Mereka menerima berita bahwa para patriark iblis akan turun ke alam ini. Mereka akan mengevakuasi seluruh umat manusia. Itu juga proses pemikiranku. Kalau tidak, aku akan mengevakuasi keluarga Ye kita sejak lama. Namun, jika beberapa keluarga Ye kita dapat menerima perlindungan dari Pulau Suci, warisan kita tidak akan sepenuhnya terputus bahkan jika 2 ras kita saling bermusuhan. Untuk dikalahkan, kata wanita itu, kalau begitu, kenapa kamu tidak mencari seseorang dari Pulau Suci untuk membahas ini? Kenapa kamu memberitahuku semua ini? Han Li benar-benar bingung sekarang. Hehe, sepertinya kamu sekarang masih sadar akan nilaimu sendiri. Rekan Dao Han, wanita itu terkekeh. Bagaimana apanya? Han Li bertanya. Bahkan tanpa kesengsaraan iblis ini, menurutmu berapa lama lagi Senior Mo Jianli dan Senior Oh Xiao akan mampu melindungi 2 ras kita? Salah satu dari mereka kemungkinan besar tidak akan mampu melampaui kesusahan besar surgawi mereka berikutnya, sementara yang lain juga telah berada di Grand Ascension Stage untuk waktu yang sangat lama dan tidak akan mampu mengatasi lebih banyak kesengsaraan juga. Selain 2 senior itu, tidak ada Grand Ascension Stage ketiga di antara 2 ras kami. Di antara Body Integration Cultivator, siapa yang memiliki peluang terbesar untuk maju ke tahap Grand Ascension? Saya belum pernah mendengar ada makhluk tahap integrasi tubuh dalam ras iblis dengan bakat yang sangat luar biasa, dan penguasa suci dan penguasa tiran memiliki sedikit peluang. Tetapi mereka bahkan tidak bisa memegang lilin untuk bakat aneh Anda. Jika aku tidak salah, jika menjadi jelas bahwa 2 ras kita akan kalah dalam pertempuran melawan pasukan iblis, hal pertama yang Pulau Suci akan lakukan adalah mengundangmu ke pulau itu. Kehilangan wilayah kita saat ini, selama pembudidaya Grand Ascension lain dapat muncul di antara kita di masa depan, kita akan dapat membuat kebangkitan di tempat lain, kata wanita itu. Han Li merenungkan ini sejenak sebelum menjawab, saya pikir Anda melebih-lebihkan, rekan Dao, tetapi bahkan jika semua itu benar, apa yang ingin Anda katakan? Saya memiliki beberapa keturunan yang mewarisi garis keturunan Phoenix Surgawi yang paling murni. Saya ingin Anda menerima mereka sebagai murid Anda dan mengirim mereka ke Pulau Suci bersama dengan murid Anda yang lain sebelum pertempuran terakhir dimulai. Jika Anda bersedia melakukannya itu, aku pasti akan mengikuti jejakmu selama perjalanan kita yang akan datang ke alam iblis Penatua, kata wanita itu dengan suara serius. Kau ingin aku menerima mereka sebagai muridku? Pasti kau bercanda, peri. Han Li berseru sambil menggelengkan kepalanya dengan tegas. Saya tidak akan membuat lelucon tentang hal seperti ini. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa mereka semua adalah bakat luar biasa, dan Anda hanya perlu memberi mereka instruksi dasar, jadi mereka pasti tidak akan menahan Anda, wanita itu bersikeras. Tapi saya tidak berniat menerima lebih banyak murid. Selain itu, Anda tidak perlu melakukan ini jika yang Anda inginkan hanyalah beberapa keturunan Anda dapat mencari perlindungan di Pulau Suci. Jika Anda benar-benar berpikir bahwa Pulau Suci itu akan mempertimbangkan pendapat saya, maka saya dapat menulis surat kepada para tetua Pulau Suci menyampaikan permintaan Anda kepada mereka.
tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa itu akan berhasil. Adapun mengikuti jejak saya dalam perjalanan yang akan datang, tidak ada perlu untuk itu. Saya yakin Anda akan dapat membuat keputusan bijak sendiri seperti yang dituntut oleh situasi, kata Han Li dengan senyum penuh arti. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Tampaknya keturunanku itu cukup beruntung untuk dipilih sebagai muridmu. Karena itu, aku berjanji untuk mengikuti jejakmu, dan aku berniat untuk memenuhi janji itu. Jadi kamu bisa yakin, sejujurnya, bahkan tanpa mengajukan permintaan ini, aku masih berencana untuk mengikuti jejakmu selama perjalanan ini, kata wanita itu dengan senyum yang sedikit licik. Oh, Anda tampaknya memiliki banyak kepercayaan pada saya, rekan Taois. Bukankah pemimpin kelompok kami seharusnya rekan Taois Long? Han Li bertanya sambil mengelus dagunya sendiri. Keluarga Panjang telah berkomplot melawan keluarga Ye kita dalam banyak kesempatan. Aku tidak akan menaruh kepercayaanku padanya. Aku melakukan ini demi keturunanku, tetapi juga demi diriku sendiri. Aku harap kita dapat membentuk aliansi untuk memastikan kelangsungan hidup kita di alam iblis Penatua. Siapa yang tahu jika rekan Taois Long dan makhluk roh itu akan memiliki rencana lain begitu kita memasuki alam iblis Penatua. Saya tidak tertarik menjadi umpan meriam bagi siapapun. Wanita itu mendengus dingin. Begitu, baiklah, saya akan melampirkan pesan di slip giok, dan saya yakin Anda akan memiliki cara untuk mendapatkan slip giok untuk keturunan Anda. Katakan saja kepada mereka untuk mengirimkan slip giok dan item yang saya dapat diidentifikasi dengan ke Deep Heaven City dan mencari murid-muridku. Perjalanan kita ke alam iblis Penatua bisa memakan waktu hingga beberapa dekade. Jadi kemungkinan besar kita akan melewatkan pertempuran terakhir melawan pasukan iblis, kata Han Li sambil membalik menyerahkan untuk menghasilkan slip giok. Wanita itu sangat senang mendengarnya. Terima kasih, Saudara Han. Han Li hanya tersenyum dan menyuntikkan indera spiritualnya ke slip giok untuk menyimpan pesan ke dalamnya. Chapter 2015. Pertemuan antara dua ras. Cahaya spiritual melintas dari permukaan slip batu giok sebelum dengan cepat memudar. Setelah itu dilemparkan ke arah wanita itu bersama dengan liontin batu giok tembus pandang. Wanita itu menangkap kedua benda itu sebelum secara singkat menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya, lalu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Han Li dengan cara yang gembira. Sepertinya kita berdua telah tiba beberapa hari lebih awal dari tanggal yang disepakati. Bagaimana kalau kita memanfaatkan waktu ini untuk bertukar beberapa wawasan dan pengalaman kultivasi? Saya baru saja mencapai tahap integrasi tubuh yang terlambat, dan saya pasti ada banyak hal yang bisa aku pelajari darimu, kata Han Li sambil tersenyum. Kamu terlalu rendah hati, Saudara Han, saya ingin mendiskusikan kultivasi dengan Anda. Selain itu, ada juga beberapa detail tentang perjalanan kami yang akan datang ke alam iblis Penatua yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Aku membuka sebuah gua di sana. Bagaimana kalau kita duduk di sana? Tanya wanita itu sambil tersenyum. Han Li secara alami tidak keberatan dengan ini, dan mereka berdua terbang menuju gua sebagai dua garis cahaya. Tinggi di udara dekat dengan 10 km jauhnya dari lembah. Ada awan putih melayang malas di atas langit. Di dalam awan ada dua sosok humanoid, salah satunya adalah seorang wanita ramping yang tersembunyi di dalam lapisan kabut merah muda. Dia memegang harta karun yang berkilauan dengan cahaya merah sambil melantunkan sesuatu, dan rune seukuran ibu jari kadang-kadang melayang keluar dari harta karun itu. Tiba-tiba, cahaya yang memancar dari harta itu menjadi sangat terang, dan tiba-tiba pecah di tengah celah yang tumpul. Ekspresi wanita itu menegang saat melihat ini, setelah itu dia menyapu lengan bajunya ke udara untuk membuang pecahan harta karun itu ke samping. Aneh sekali, ramalanku benar-benar gagal mendapatkan informasi apapun tentang pria itu, gumam wanita itu pada dirinya sendiri. Wanita itu ditemani oleh seorang pria berarmor hitam kekar, dan dia bertanya dengan terkejut,
Nyonya, mungkinkah dia memiliki obat roh yang Anda butuhkan, dan itu menyembunyikan dirinya dari ramalan Anda? Wanita itu berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Obat roh yang saya cari memang memiliki sifat yang luar biasa, tapi itu pasti tidak memiliki kemampuan untuk menyembunyikan dirinya dari ramalan. Kalau tidak, saya tidak akan bisa melacaknya dari jarak yang begitu jauh. Jika dia benar-benar memiliki obat roh, maka saya harus dapat merasakannya dari jarak ini bahkan tanpa menggunakan ramalan. Bagaimanapun, sangat aneh bahwa saya tidak dapat memperoleh informasi sama sekali dari ramalan saya. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Hanya makhluk tahap kenaikan agung yang bisa sepenuhnya menolak ramalanmu, kata pria berbaju hitam itu dengan alis berkerut. Itu memang cukup aneh, tapi itu bukan tidak mungkin. Jika dia memiliki tingkat kemampuan ramalan yang sama atau memiliki salah satu dari beberapa jenis tubuh roh abadi, maka dia juga bisa menyembunyikan dirinya dari ramalanku. Wanita itu berspekulasi. Pria kekar itu menarik napas tajam setelah mendengar ini, lalu segera mulai menggelengkan kepalanya dengan kuat. Sangat tidak masuk akal bahwa dia memiliki tingkat kemampuan ramalan yang sama. Hanya ada segelintir makhluk di seluruh alam roh yang memiliki kemampuan ramalan yang sebanding dengan milikmu. Adapun fisik roh abadi yang legendaris, hampir semuanya dapat memberikan satu kekuatan untuk berkuasa atas seluruh alam. Bagaimana mungkin manusia biasa seperti dia mungkin memiliki fisik seperti itu? Jika dia benar-benar melakukannya, maka dia pasti sudah disembunyikan oleh umat manusia seperti harta yang berharga. Saya juga berpikir bahwa keduanya adalah pilihan yang sangat tidak masuk akal. Dalam hal ini, dia kemungkinan besar memiliki fragmen harta karun surgawi yang mendalam atau artefak suci surgawi yang mendalam. Kekuatan hukum yang tertanam dalam harta tersebut juga akan mencegah ramalan saya bekerja sebagaimana dimaksud. Jenis harta karun itu juga sangat langka, tapi itu satu-satunya pilihan yang masuk akal, renung wanita itu. Wanita itu secara otomatis menghilangkan kemungkinan bahwa Han Li memiliki harta karun surgawi mendalam yang lengkap disegel di dalam tubuhnya, berpikir bahwa dia hanya memiliki fragmen harta karun surgawi yang mendalam atau harta replika. Kamu sudah memulihkan fragmen pedang keberuntungan surgawi yang mendalam terakhir kali darinya, namun dia masih memiliki harta karun surgawi yang mendalam yang tidak lengkap. Bocah ini lebih kaya daripada beberapa leluhur suci ras kita. Pria kekar itu menarik napas tajam saat dia mengarahkan pandangannya ke lembah di kejauhan dengan sedikit keserakahan di matanya. Jangan lupa tujuan kita untuk perjalanan ini, jangan sentuh dia sebelum kita melacak obat roh, wanita itu memperingatkan dengan suara acuh tak acuh. Pria kekar itu bergidik mendengar ini, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya ketika dia berkata, "Yakinlah, Nyonya, saya tidak akan berani menyerangnya tanpa izin." Dia sudah mencapai tahap integrasi tubuh bagian akhir, jadi bagaimanapun juga kamu bukanlah tandingannya. Kalau dipikir-pikir, dia baru berada di tahap integrasi tubuh bagian tengah saat terakhir kali kita melihatnya, sepertinya dia menyembunyikan sesuatu yang lain. Rahasia selain dari harta karun surgawi yang mendalam yang tidak lengkap, renung wanita itu ketika tatapan aneh muncul di matanya. Pria kekar itu bisa melihat bahwa wanita itu benar-benar tertarik pada manusia ini, jadi kemungkinan besar dia tidak akan lepas kendali bahkan jika dia tidak memiliki obat roh yang dia cari. Di dalam, dia meratapi nasib kultivator manusia yang malang ini, tetapi dia masih memasang ekspresi hormat ketika dia bertanya, "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Nyonya? Haruskah kita terus mengawasinya?" Keduanya adalah salah satu makhluk paling kuat dalam ras manusia, namun mereka berkumpul di sini daripada tinggal di pemukiman manusia utama manapun. Mereka pasti merencanakan sesuatu, dan sepertinya ada lebih banyak orang yang akan datang. Mari kita terus menunggu sampai semua orang datang ke sini. Bagaimanapun, saya sudah memastikan melalui ramalan saya bahwa wanita dengan garis keturunan Phoenix surgawi akan membawa saya ke obat roh yang saya cari. Jadi yang terbaik adalah tidak memberitahu mereka tentang kehadiran kita.
wanita itu menjawab. Itu benar. Begitu semua orang tiba, keberadaan obat roh secara alami akan terungkap. Jika kita merasakan sesuatu dari orang lain, kita akan bisa menyingkirkan orang itu. Memang akan lebih baik jika semuanya bisa berjalan dengan lancar. Namun, dari kelihatannya, itu akan memakan waktu cukup lama sebelum semua orang datang. Jadi mari kita bermeditasi untuk saat ini, kata wanita itu sebelum mengangkat tangan untuk melepaskan awan kabut merah muda, yang di dalamnya ada pohon bunga merah muda yang tingginya beberapa puluh kaki. Pria kekar itu memberikan tanggapan yang setuju, lalu terbang ke pohon bunga dan menghilang tanpa jejak. Adapun wanita itu, dia hanya meletakkan tangannya di pohon dan juga menghilang ke dalamnya di tengah kilatan cahaya. 5 hari kemudian, cahaya pelangi tiba-tiba muncul di langit ribuan kilometer jauhnya dari lembah, dan sebuah bahtera biru raksasa muncul sebelum meluncur langsung menuju lembah. Bahtera itu panjangnya sekitar 1000 kaki dan dibagi menjadi 3 tingkat. Warnanya benar-benar hijau, dan dilihat dari lapisan rune dan formasi yang terukir di atasnya, jelas bahwa ini adalah harta karun terbang yang langka. Pada platform di tingkat atas bahtera, ada 4 orang berdiri berdampingan, berbicara satu sama lain dengan suara pelan. Salah satunya adalah sosok humanoid tidak jelas yang diselimuti lapisan cahaya putih, satu cantik dalam gaun kuning. Satu adalah pria kurus dalam satu set jubah kain kasar, dan orang terakhir adalah seorang sarjana tua yang tampaknya di usia 60-an. Baiklah, mari kita lanjutkan sesuai dengan rencana awal kita. Sebelum kita mencapai tujuan yang kita inginkan, kita harus bekerja sama sepenuhnya dengan para pembudidaya manusia. Perjalanan ke alam iblis penatua ini akan sangat berbahaya. Kita tidak akan bisa berhasil sendiri. Sosok yang diselimuti cahaya putih berkata dengan suara dingin. Memang, jika spirit race kita bisa mendapatkan Grand Ascension Stage lain dari perjalanan ini, maka kita tidak akan takut pada ras tetangga manapun. Wanita berbaju kuning itu menghela nafas. Peri 1000 musim gugur, kamu paling banyak berinteraksi dengan manusia, jadi kami akan menyerahkannya padamu untuk berkorespondensi dengan mereka. Ketika saatnya tiba, kami bertiga akan menawarkan bantuan apapun yang kamu butuhkan, kata pria kurus itu. Kalau begitu, saya akan berterima kasih sebelumnya, rekan-rekan Taois. Saya yakin para pembudidaya manusia juga tidak akan berani berkomplot melawan kita sebelum kita tiba di tujuan, jadi kita tidak perlu terlalu khawatir tentang bagian awal perjalanan, kata wanita berbaju kuning itu sambil tersenyum. Bahkan jika mereka berani mencoba sesuatu, mereka hanya akan menumpuk lebih banyak kesengsaraan pada diri mereka sendiri, kata sarjana tua itu dengan suara dingin. Hehe, dengan kekuatan yang kita sembunyikan di bayang-bayang, kita secara alami tidak memiliki rasa takut pada manusia. Tetapi pada saat yang sama, kita harus melihat gambaran yang lebih besar dan menghindari masalah sebanyak mungkin. Tempat pertemuan ada di depan. Keluarkan benda itu dan pastikan untuk mengendalikannya agar manusia tidak merasakan ada yang salah, kata sosok dalam cahaya putih itu. Yakinlah, benda itu memiliki kecerdasan yang tidak lengkap untuk memulai, jadi harta yang diberikan kepada kita sudah cukup untuk mengendalikannya. Sayang sekali itu tidak bisa ditempatkan di gelang penyimpanan. Kalau tidak, itu tidak perlu diambil. Salah satu slot kita untuk memasuki alam iblis penatua, kata wanita itu dengan sedih. Benda itu lebih kuat dari gabungan kita semua, jadi bagaimana jika itu mengambil salah satu slot kita? Ayo bersiap untuk turun ke lembah sekarang, kata sosok dalam cahaya putih dengan sikap acuh tak acuh. Sosok di dalam cahaya putih itu jelas adalah pemimpin kelompok itu, dan semua orang segera setuju sebelum masuk ke dalam bahtera. Sementara itu, 3 garis cahaya meluncur ke arah lembah dari arah yang berbeda ribuan kilometer jauhnya. Mereka dipimpin oleh seberkas cahaya keemasan, yang di dalamnya tidak lain adalah patriark keluarga panjang, dan dia ditemani oleh seorang pria berjubah hitam dengan bekas luka di wajahnya, serta seorang pria berambut panjang tanpa ekspresi.
Chapter 2016. Koin Tembaga Takdir. Bahtera biru raksasa dan 3 garis cahaya muncul di udara di atas lembah hampir pada waktu yang sama, dan kedua belah pihak sedikit terkejut melihat satu sama lain. 3 garis cahaya berhenti, dan patriark keluarga panjang terungkap sebelum menyapa sambil tersenyum, kebetulan sekali. Salam, sesama Daoi dari Spirit Rache. Aku mengira kamu sudah berada di lembah. Agak mengejutkan melihat bahwa kamu baru saja membuat juga, Brother Long. Suara Holy Maiden Tausat Autumn terdengar sebagai tanggapan. Segera setelah itu dia muncul di depan Bahtera. Di belakangnya ada 4 sosok humanoid lainnya. 3 di antaranya adalah Roh Kudus lain yang telah dia ajak bicara sebelumnya. Sedangkan orang keempat adalah seorang pria muda dengan wajah yang sangat pucat. Ada lapisan kabut biru samar yang melayang di sekitar tubuhnya, dan dia tidak menunjukkan ekspresi sama sekali. Haha, aku memang berencana untuk datang lebih awal, tapi aku menemui beberapa masalah di sepanjang jalan dan tertunda untuk beberapa waktu. Aku sangat terkesan dengan ketepatan waktumu meskipun kamu harus melakukan perjalanan lebih jauh daripada yang aku lakukan untuk sampai ke sini. Patriark keluarga panjang berkata sambil tersenyum. Dan saat dia mengalihkan pandangannya ke 5 makhluk roh, tatapan aneh melintas di matanya saat tatapannya sejenak tertuju pada pemuda berwajah pucat itu. Kamu mengalami masalah? Itu tidak akan mempengaruhi perjalanan kita, kan? Holy Maiden Tausat Autumn bertanya dengan hati-hati. Yakinlah, peri 1000 musim gugur, kami bertemu dengan beberapa makhluk iblis tingkat tinggi dalam perjalanan ke sini. Tetapi mereka semua telah diurus. Jadi tidak mungkin informasi seputar perjalanan kami akan bocor. Patriark keluarga panjang membalas dengan senyuman. Bagus. Sepertinya beberapa rekan Taois telah tiba di sini sebelum kita. Ayo turun untuk menemui mereka, kata Holy Maiden Tausat Autumn saat ekspresinya sedikit mereda. Patriark keluarga panjang menyapu indera spiritualnya ke lembah di bawah, dan berkata, aura itu milik rekan Dao Han dan Peri. Sepertinya mereka sampai di sini cukup awal. Dengan demikian, kedua belah pihak turun menuju lembah sementara bahtera raksasa berwarna biru itu tetap berada di udara. Cendekiawan tua di antara makhluk roh kemudian mengarahkan jarinya ke sana, dan itu langsung menyembunyikan dirinya keluar angkasa. Roh Kudus dan kelompok patriark keluarga panjang mendarat di tengah lembah. Setelah itu suara laki-laki segera terdengar untuk menyambut mereka. Salam, sesama Taois. Peri dan aku telah menunggu cukup lama. Begitu suara itu menghilang, 2 garis cahaya muncul dari ujung lain lembah, lalu memudar untuk mengungkapkan Han Li dan patriark keluarga Ye. Sepertinya semua orang ada di sini, patriark keluarga panjang berkata sambil tersenyum saat melihat duo Han Li. Sepertinya aku tidak mengenali rekan Taois kita dari perlombaan roh selain dari rekan Dao 1000 musim gugur. Aku percaya perkenalan akan tepat, kata Han Li. Rekan Taois Han, Anda telah mencapai tahap integrasi tubuh akhir. Gadis suci 1000 musim gugur berseru segera setelah dia menyapu perasaan spiritualnya ke arah Han Li. Kembali ketika mereka pertama kali bertemu, dia hanya berada di tahap integrasi tubuh awal. Namun sejak itu dia telah berkembang ke tahap integrasi tubuh akhir hanya dalam beberapa abad. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dengan ini? Saya memang cukup beruntung telah mencapai tahap integrasi tubuh yang terlambat, jawab Han Li sambil tersenyum. Pada tingkat kekuatannya saat ini, dia tidak dapat menyembunyikan basis kultivasinya yang sebenarnya di hadapan makhluk tahap integrasi tubuh lainnya kecuali dia menggunakan teknik rahasia untuk melakukannya. Roh Kudus lainnya langsung berbalik untuk menilai Han Li setelah mendengar ini, dan ekspresi terkejut juga muncul di wajah mereka. Sebelum berangkat, semua Roh Kudus telah membiasakan diri dengan para pembudidaya manusia yang akan mereka ajak berkolaborasi, sehingga mereka secara alami dapat langsung mengenali Han Li. Hehe, saudara Han adalah keajaiban budidaya yang benar-benar fenomenal dari umat manusia kita. Dengan kemajuan luar biasa yang dia buat, kita akan memiliki peluang sukses yang jauh lebih besar dalam perjalanan ini. Patriark keluarga panjang terkekeh.
Saya telah mendengar beberapa desas-desus tentang bakat kultivasi yang luar biasa dari rekan Taois Han. Tetapi saya tidak berpikir bahwa tingkat perkembangannya masih akan sangat luar biasa bahkan setelah mencapai tahap integrasi tubuh. Seperti yang Anda katakan, Saudara Long, ini memang bagus. Berita untuk kita semua. Sekarang, izinkan saya untuk memperkenalkan saudara-saudara saya di sini. Ini semua adalah kultivator ras roh kita yang terus-menerus mengasingkan diri, sehingga sangat sedikit ras asing yang mengetahuinya. Ini adalah penatua Jingu dari ras roh kita, fraksi logam. Dia mahir menggunakan kemampuan gelombang suara, dan keahliannya terletak pada menangani sejumlah besar musuh sekaligus. Dengan demikian, 1000 musim gugur mulai memperkenalkan makhluk roh satu persatu, dan semua pembudidaya manusia mendengarkan dengan penuh perhatian. Sambil menilai Roh Kudus ini, menurut pengantar Holy Maiden Tausat Autumn, pria kurus berjubah abu-abu itu adalah penatua Jingu. Sarjana tua itu adalah Zhang Xing, dan dia ahli dalam seni pembatasan. Pria yang diselimuti cahaya putih diketahui adalah Bai Qi, dan dia memiliki beberapa jenis kemampuan kuat yang sangat efektif melawan makhluk iblis. Pemuda berwajah pucat terakhir diperkenalkan kepada semua orang oleh Holy Maiden Tausat Autumn sebagai Zisui, dan tampaknya, dia sangat mahir dalam kemampuan spasial. Di antara Roh Kudus ini, gadis suci 1000 musim gugur dan sosok yang diselimuti cahaya putih keduanya berada di tahap integrasi tubuh akhir, sedangkan sarjana tua dan pria berjubah abu-abu kurus berada di tahap integrasi tubuh tengah. Dan pemuda itu dikenal sebagai Zisui hanya pada tahap integrasi tubuh awal. Jika Han Li tidak menjadi tahap integrasi tubuh yang terlambat, kekuatan keseluruhan dari perwakilan ras roh akan melampaui perwakilan manusia, setidaknya di atas kertas. Patriark keluarga panjang tidak dapat mendeteksi ada yang salah dengan Roh Kudus, dan dia menyapa mereka satu persatu. Cendekiawan tua dan pria kurus berjubah abu-abu menanggapi dengan senyuman, sementara Bai Qi dan Zisui tetap diam dan tanpa ekspresi. Patriark keluarga panjang secara alami tidak mengambil hati ini dan memperkenalkan Han Li dan yang lainnya kepada makhluk roh juga. Karena fakta bahwa Bai Qi ini memberikan tekanan spiritual yang bahkan lebih kuat daripada 1000 musim gugur gadis suci, para pembudidaya manusia secara refleks memusatkan sebagian besar perhatian mereka padanya. Namun, cahaya putih yang berkilauan di sekitar tubuhnya tampaknya memiliki beberapa sifat yang mendalam, dan bahkan Han Li merasa pusing setelah melihatnya terlalu lama. Setelah itu, kedua belah pihak tidak membuang waktu lagi dan duduk di samping pohon besar di dekatnya untuk mendiskusikan perjalanan mereka ke alam iblis penatua. Persiapan untuk perjalanan ini telah dimulai bertahun-tahun yang lalu, jadi rencana umumnya sudah ditetapkan. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah membuat beberapa penyesuaian kecil. Dengan demikian, diskusi mereka selesai tidak lebih dari 4 jam, dan mereka semua naik ke udara lagi sebelum terbang ke bahtera biru raksasa yang muncul kembali di atas. Suara mendengung terdengar dari bahtera saat cahaya pelangi melintas di permukaannya, dan melesat menjauh sebagai seberkas cahaya biru. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya biru telah menghilang ke kejauhan. Tanpa sepengetahuan semua orang, ada bola cahaya putih yang nyaris tidak terlihat yang membuntuti mereka dalam pengejaran yang jaraknya kurang dari 100 km. Di dalam bola cahaya putih, seorang pria berarmor hitam yang mengerikan saat ini sedang menilai seorang wanita dengan cahaya merah muda berkilauan di sekujur tubuhnya dengan sikap tertegun. Anda mengatakan bahwa ada seseorang di antara mereka yang bahkan harus Anda waspadai? Tentunya Anda melebih-lebihkan mereka, Nyonya. Karena luka Anda tidak berada di dekat puncak kekuatan Anda. Seharusnya tidak ada masalah bagimu untuk merawat makhluk tahap integrasi tubuh ini. Wanita itu memegang koin tembaga keunguan emas dan mengelusnya dengan jarinya, dan hanya setelah beberapa saat dia menjawab dengan acuh tak acuh, bukannya aku waspada terhadap makhluk tahap integrasi tubuh itu, ini tembaga takdir ini. Koin yang tiba-tiba menunjukkan reaksi.
Ini menunjukkan bahwa salah satu makhluk tahap integrasi tubuh itu memiliki harta karun yang cukup kuat untuk menimbulkan ancaman bagi saya. Saya tidak ingin menambah luka saya sendiri pada saat berpuas diri. Di satu sisi koin tembaga yang dia pegang adalah wajah manusia tersenyum yang baik hati, sementara wajah hantu jahat terpampang di sisi lain, menciptakan kontras yang cukup mengganggu. Harta apa yang mungkin bisa menjadi ancaman bagimu? Pria berbaju hitam itu bertanya dengan suara tercengang. Pada puncak kekuatanku, hanya ada sedikit harta selain dari harta karun surgawi yang mendalam yang dapat menimbulkan ancaman nyata bagiku. Namun, dalam keadaanku saat ini, sulit untuk mengatakannya. Bahkan beberapa harta karun roh surgawi khusus dapat menimbulkan ancaman bagi saya. Saya, jawab wanita itu. Ekspresi pria berbaju hitam itu sedikit berubah sebelum dia bertanya dengan hati-hati, apakah kamu merasakan obat roh yang kamu cari dari salah satu dari orang-orang ini? Aku mendapatkan perasaan yang samar dari salah satu dari mereka, tapi itu perasaan yang agak aneh, jawab wanita itu dengan alis sedikit berkerut, tampaknya agak ragu-ragu tentang sesuatu. Pria berbaju hitam itu secara alami sangat ingin tahu, tetapi tidak berani mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Bahtera biru raksasa terbang selama 3 bulan penuh, dengan hati-hati menyembunyikan dirinya di sepanjang jalan dan dengan hati-hati melewati banyak pemukiman jahat sebelum tiba di lautan tanpa batas. Chapter 2017. Penyempurnaan Kuali. Bahtera biru raksasa kemudian melanjutkan ke laut tanpa jeda. Sementara itu, roh dan manusia di dalam bahtera semuanya bermeditasi di kamar mereka masing-masing untuk mempersiapkan diri mereka pada kondisi terbaik. Semua orang tahu bahwa terlepas dari berapa lama mereka telah mempersiapkan, perjalanan ini pasti masih akan menjadi perjalanan yang sangat berbahaya. Jika mereka tidak hati-hati, mereka semua dapat dengan mudah dimusnahkan di alam iblis penatua. Karena itu, semua orang melakukan segala yang mereka bisa untuk mempersiapkan terjun ke alam iblis penatua. Di sebuah ruangan di tingkat bawah bahtera, ada 3 Hanli yang identik duduk dengan kaki bersilang. Ada batasan warna-warni yang berkilauan dari dinding, dan ketiga Hanli memiliki warna yang berbeda. Satu berkilauan dengan cahaya keemasan, satu memancarkan cahaya hijau, dan yang terakhir diselimuti awan ki hitam. Ini tidak lain adalah Hanli, tubuh rohnya, dan tubuh emas asalnya. Kembali ketika Hanli dikejar oleh 4 klon leluhur suci, dia tidak punya pilihan selain melepaskan tubuh rohnya dan Nas Chensol kedua sebagai ikan haring merah untuk mengalihkan perhatian para pengejarnya. Keduanya berhasil selamat dari cobaan itu, dan Hanli secara alami melepaskan teknik rahasia untuk memanggil mereka kembali ke dirinya sendiri segera setelah dia kembali ke Deep Heaven City. Namun, karena fakta bahwa seluruh kota telah dikepung oleh pasukan iblis, tubuh roh dan Nas Chensol kedua tidak berani kembali ke kota dan hanya bisa bersembunyi sementara di pinggiran pasukan iblis. Setelah tentara iblis dipaksa mundur, keduanya akhirnya bisa kembali ke Hanli saat dia memulihkan diri di pengasingan. Nas Chensol kedua sangat akrab dengan batasan yang dipasang di pagoda batu tempat Hanli tinggal, sehingga ia bisa menyelinap masuk tanpa memberitahu orang lain. Adapun Kuer dan tubuh roh, tidak hanya mereka kembali sepenuhnya tanpa cedera, mereka telah membuat beberapa kemajuan dalam kekuatan mereka selama waktu mereka jauh dari Hanli. Nas Chensol kedua telah meledak sendiri untuk melarikan diri dari klon Yuanjia, dan meskipun ia mampu memanifestasikan dirinya menjadi Nas Chensol yang baru, ia secara alami telah sangat lemah oleh cobaan itu. Untuk pembudidaya integrasi tubuh normal, ini tentu saja akan menjadi masalah yang sangat merepotkan untuk dihadapi karena akan membutuhkan setidaknya beberapa dekade kultivasi yang sulit untuk mendapatkan jiwa baru lahir kedua untuk sepenuhnya pulih. Namun, dengan obat-obatan dan pil yang tak terhitung jumlahnya di tangan Hanli, ini bukan masalah sama sekali. Dia memberi makan Nas Chensol kedua serangkaian pil roh yang memperkuat, dan hanya dalam waktu setengah tahun, itu telah memulihkan sebagian besar kekuatannya.
Itu masih jauh dari puncak kekuatannya, tetapi dalam kondisi saat ini, itu masih bisa mengendalikan tubuh emas dalam pertempuran. Han Li saat ini memusatkan seluruh perhatiannya pada kuali ungu kecil yang melayang di depannya. Kuali itu hanya berukuran beberapa inci, dan permukaannya ditutupi rune yang dalam. Saat ini sedang diselimuti dalam ledakan api biru yang dikeluarkan dari mulut Han Li, dan dia menatap kuali dengan saksama sambil menjentikkan jarinya ke arahnya untuk melemparkan segel mantra ke dalam api. Api biru berkedip, dan suara mendengung rendah terdengar dari dalam kuali. Ada seberkas cahaya abu-abu buram yang setengah tersembunyi di dalam kuali sementara separuh lainnya memanjang keluar. Garis cahaya itu hanya setebal jari manusia, dan itu menggeliat hebat seolah-olah sangat takut dengan api biru di sekitarnya. Ekspresi Han Li tetap sama sekali tidak berubah, tetapi frekuensi dia melepaskan segel mantra mulai meningkat. Gumpalan cahaya keemasan mulai muncul dalam api biru yang dikeluarkan dari mulutnya. Akhirnya, garis cahaya abu-abu tampaknya tidak tahan lagi dengan penyempurnaan api biru, dan itu berubah menjadi bola cahaya putih yang keluar dari api biru untuk mencoba dan melarikan diri dari tempat kejadian. Namun, Han Li sudah siap untuk ini, dan dia menjentikkan jari di udara dengan cara yang tidak tergesa-gesa, melepaskan sambaran petir emas di tengah guntur yang keras. Bola cahaya putih langsung direduksi menjadi ketiadaan oleh busur petir emas, dan sedikit kegembiraan muncul di mata Han Li saat melihat ini. Aku akhirnya berhasil mengeluarkan indera spiritual iblis tua itu. Sekarang, aku hanya perlu memperbaiki kuali lagi dengan esensi darahku sendiri untuk bisa menggunakannya. Segera setelah itu, dia membuat segel tangan dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola esensi darah, yang meledak menjadi awan kabut darah yang menghilang ke dalam kuali. Api biru kemudian mulai menyala dengan intensitas yang lebih besar, dan kuali kecil mulai berputar di tempat. Ini tidak lain adalah kuali kata ungu yang diambil Han Li dari klon Sui Guang. Itu adalah harta karun surgawi yang mendalam yang dia anggap sangat sulit untuk dihadapi, dan dia tidak berani memperbaikinya segera karena kehadiran indera spiritual Cek Qigong di dalam harta karun itu. Gumpalan indera spiritual ini telah mengembangkan sedikit sifat spiritual, dan tidak hanya menolak untuk keluar dari kuali, ia bahkan mampu menggunakan beberapa kekuatan kuali untuk melindungi dirinya sendiri. Karena itu, Han Li butuh beberapa tahun untuk akhirnya memaksanya keluar dari kuali sebelum menghancurkannya di tempat. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah memperbaiki kuali, dan itu akan menjadi senjata yang ampuh baginya. Dalam hal keserbagunaan dan ketidakpastian, kuali kata ungu ini lebih unggul bahkan dari pecahan pedang yang telah diambil darinya, jadi itu pasti pengganti yang sangat bagus. Han Li memperbaiki kuali kecil selama 7 hari 7 malam, dan hanya pada hari ke-8 prosesnya selesai. Dia menyapu lengan baju di udara dengan ekspresi gembira untuk memadamkan api biru, yang diikuti kuali menyusut seukuran ibu jari manusia sebelum menempel erat ke dahinya. Han Li memejamkan matanya dan mulai menilai penggunaan kuali, sementara kuali itu sendiri berkilauan dengan cahaya ungu samar yang berfluktuasi dalam kecerahan. Setelah 3 hari 3 malam, Han Li membuka kembali matanya saat senyum muncul di wajahnya. Dia sudah menguasai sebagian besar penggunaan kuali, dan dia meletakkan tangan di dahinya sendiri untuk menyimpan harta karun itu. Han Li berhenti sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat tangan sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan cahaya biru, yang memotong lengan bajunya untuk memperlihatkan lengan telanjangnya. Di lengannya ada tanda kuning samar yang ditinggalkan oleh pedang tebasan roh surgawi yang mendalam itu. Han Li mengarahkan pandangannya ke arah sasaran, dan ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. Setelah beberapa lama, dia akhirnya menggertakkan giginya dan menekan lengannya ke lengan bawahnya yang terbuka, lalu memanfaatkan kekuatan sihir di dalam tubuhnya. Cahaya keemasan melintas di seluruh tubuhnya saat riak emas melonjak di lengannya, dan di bawah rangsangan kekuatan spiritual murni, tanda yang nyaris tak terlihat di lengannya mulai menjadi lebih jelas. Secara bertahap berubah dari kuning menjadi hijau,
lalu perlahan beralih ke warna hijau tua. Dari kejauhan, tampak seperti pedang hijau tua mini telah tertanam di lengannya. Ekspresi tegang muncul di wajah Han Li saat melihat ini, tapi dia melanjutkan suntikan kekuatan spiritual. Setelah 10 menit penuh berlalu, pedang hijau tua mini itu tiba-tiba bergetar, lalu mulai berkeliaran di lengannya seolah-olah itu hidup kembali. Hati Han Li bergerak saat dia segera melepaskan lengannya sendiri, dan suntikan kekuatan spiritual emas juga berhenti dalam sekejap. Dalam sekejap pedang mini telah menjelajahi kulitnya, seluruh lengannya menjadi panas terik, seolah-olah sedang dipanggang di atas api terbuka, dan semua meridian di dalam lengan itu juga terkena ledakan rasa sakit yang luar biasa. Itulah sebabnya dia buru-buru menghentikan apa yang dia lakukan. Tanpa suntikan kekuatan spiritual, pedang hijau tua itu kembali ke posisi semula, lalu kembali ke tanda kuning yang nyaris tidak terlihat. Alis Han Li berkerut erat saat dia menilai tanda kuning, dan hanya setelah beberapa saat dia dengan ragu-ragu melenturkan lengannya sendiri. Lapisan cahaya biru melintas di lengannya, dan lengan baju yang robek langsung pulih. Senyum masam muncul di wajah Han Li saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya kekuatan sihir tahap integrasi tubuh akhir saya masih belum cukup untuk memungkinkan saya menggunakan harta itu. Jika saya benar-benar ingin memanfaatkan harta ini, saya harus mencapai Grand Ascension Stage terlebih dahulu. Setelah itu, Han Li berhenti sejenak lebih lama sebelum menutup matanya dan memasuki kondisi meditasi. 2 bulan kemudian, bahtera biru raksasa tiba-tiba berhenti di udara. Dan Han Li membuka matanya saat merasakan ini saat ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Hampir pada saat yang sama, suara patriark keluarga panjang tiba-tiba terdengar di dalam ruang rahasianya. Saudara Han, kita hampir mencapai simpul spasial. Tabut terbang itu terlalu besar dari target, jadi kita tidak bisa melakukan perjalanan di dalamnya lagi. Kita harus turun dan terbang dari sini. Aku mengerti. Jawab Han Li dengan suara acuh tak acuh, lalu menyapukan lengan bajunya ke udara di sekelilingnya. Beberapa puluh bendera formasi dengan warna berbeda langsung melesat keluar dari dinding ruangan sebelum menghilang di lengan bajunya sebagai seberkas cahaya spiritual. Setelah itu, dia terbang keluar ruangan sebagai seberkas cahaya biru, dan pada saat dia tiba di udara di atas bahtera raksasa, ada sekelompok manusia dan makhluk roh sudah menunggu di sana. Dia bukan yang terakhir keluar dari bahtera. Segera mengikutinya adalah pria berambut panjang dari keluarga Lin, dan sarjana tua dari Spirit Rache. Segera setelah sarjana tua itu tiba, dia segera meneriakkan sesuatu sebelum mengarahkan jarinya ke bahtera biru raksasa, yang dengan cepat menyusut menjadi sepotong kecil kayu biru yang kemudian ditarik ke lengan sarjana itu. Chapter 2018. Ramalan Surgawi. Han Li mengarahkan pandangannya ke seluruh area sekitarnya untuk menemukan bahwa mereka masih berada di atas lautan tanpa batas, dan tidak ada sesuatu yang menarik untuk dilihat di dekatnya. Kami sekitar 4 atau 5 hari lagi dari tujuan kami. Simpulnya tidak terlalu besar, tetapi terletak di sudut terpencil wilayah Xuanwu, di mana faksi paling haus darah dari tentara iblis, ras iblis kekerasan, berada. Iblis kekerasan ini sangat kejam, dan tempat ini jauh lebih kacau daripada di tempat lain di seluruh wilayah Xuanwu, jadi kita harus melanjutkan dengan hati-hati, kata patriark keluarga panjang dengan sungguh-sungguh. Jika kami memilih simpul iblis di dekat Deep Heaven City, kami akan dapat meminimalkan risiko yang terlibat. Wanita muda dari keluarga Ye menghela nafas dengan sedih. Tidak ada node spasial di dekat Deep Heaven City yang cocok. Saya sudah mengirim pengintai yang telah mengkonfirmasi bahwa hanya melalui node ini kita dapat langsung mencapai pegunungan Bloodstone dari alam iblis Elder. Pegunungan Bloodstone adalah tempat yang sangat tandus. Tempat, jadi kita seharusnya tidak menghadapi bahaya di sana. Jika tidak, jika kita memasuki alam iblis Penatua melalui simpul lain, kita berisiko menghadapi musuh yang kuat segera, atau berakhir terlalu jauh dari tujuan kita.
sehingga membutuhkan perjalanan itu lebih lama dari yang diperlukan, jawab patriark keluarga panjang dengan menggelengkan kepalanya. Wanita muda itu terkekeh. Saya baru saja mengutarakan angan-angan, saya memiliki kepercayaan penuh pada pengaturan yang Anda buat, Brother Long. Patriark keluarga panjang hanya tersenyum dan tetap diam. Pada saat ini, gadis suci 1000 musim gugur mendekati patriark keluarga panjang, dan mereka berdua berdiskusi singkat sebelum berangkat dengan yang lain. Selama 4 hari berikutnya, Hanli dan yang lainnya bertemu dengan beberapa kelompok penjaga iblis yang berpatroli, mulai dari sekitar selusin penjaga hingga lebih dari 100. Berbeda dengan makhluk iblis yang muncul di dekat Deep Heaven City, penjaga iblis ini terlihat lebih tinggi, dan mereka mengenakan baju zirah iblis yang bertuliskan tanda iblis biru. Tentu saja, itu akan menjadi masalah sederhana bagi kelompok Hanli untuk membunuh penjaga iblis ini, tetapi mereka hanya menyembunyikan diri dan terbang melewati penjaga tanpa memberi tahu mereka. Bahkan makhluk paling kuat di antara penjaga iblis ini hanya berada di tahap transformasi dewa, jadi secara alami tidak mungkin mereka bisa merasakan sekelompok makhluk tahap integrasi tubuh. Pada sore hari keempat, serangkaian bintik hitam tiba-tiba muncul di atas lautan yang jauh, dan setelah terbang sedikit lebih dekat, titik-titik ini terungkap sebagai gugusan pulau karang dengan ukuran berbeda. Yang terkecil dari pulau-pulau ini hanya berukuran beberapa kilometer, sedangkan yang terbesar hampir 100 kilometer, dan patriark keluarga panjang berhenti sebelum beralih ke 1000 musim gugur gadis suci. Rekan Taois 1000 musim gugur, kemungkinan besar ada makhluk iblis tingkat tinggi yang berada di depan. Kami akan mengandalkan Anda sekarang. Semua orang, telan manik-manik iblis yang kami distribusikan sebelumnya. Jika kami terkena, aktifkan ki iblis dalam manik-manik segera, dan kita masih bisa berbaur. Gadis suci 1000 musim gugur tersenyum dan memberikan tanggapan yang setuju, lalu membalik tangan untuk menghasilkan bendera putih, yang dia lambaikan di udara untuk menghasilkan semburan bunga putih yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya meledak dengan cepat. Awan kabut putih yang berukuran sekitar 1 hektar segera muncul di udara dan menyelimuti seluruh kelompok. Setelah itu, gadis suci 1000 musim gugur mulai melantunkan sesuatu, lalu mengibarkan bendera di udara beberapa kali, dan serangkaian rune 5 warna mulai muncul di dalam kabut putih. Semua orang di dalam kabut kemudian mulai kabur sebelum akhirnya menghilang ke dalam kehampaan. Semua orang senang melihat ini, sementara ekspresi Hanli tetap tenang saat dia melepaskan indera spiritualnya ke dalam kabut di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, sedikit kejutan melintas di matanya. Kabut ini mengandung semacam batasan, membuatnya benar-benar tidak terdeteksi bahkan oleh indera spiritualnya yang luar biasa. Mata Hanli sedikit menyipit saat cahaya biru melintas di dalam pupilnya, dan dia akhirnya bisa melihat lapisan kabut putih itu, yang telah membentuk penghalang pelindung. Namun, bahkan melalui mata rohnya, kabutnya sangat redup dan nyaris tidak terlihat. Hal ini membuat Hanli sangat percaya diri dalam pembatasan ini, dan ekspresinya sedikit mereda saat cahaya biru di matanya memudar. Jenis penyembunyian ini secara alami tidak akan bisa membodohinya, tetapi kecuali ada beberapa raja iblis di depan yang memiliki teknik rahasia khusus, tidak ada makhluk iblis tingkat tinggi yang bisa melihat melalui penutup ini. Para pembudidaya manusia lainnya dalam kelompok itu juga dengan cepat menyadari betapa mendalamnya kabut ini, dan mereka sangat senang dan tertarik dengan penemuan ini. Tepat pada saat ini, gadis suci 1000 musim gugur tiba-tiba melemparkan bendera di tangannya ke depan, dan itu berubah menjadi seberkas cahaya putih yang memandu seluruh awan kabut putih ke depan. Hanli dan yang lainnya masing-masing menghasilkan manik hitam yang mereka telan, lalu menyembunyikan aura mereka sebelum terbang ke depan bersama dengan batasan berkabut. Dengan demikian, kelompok itu terbang ke gugusan Pulau Karang dalam sekejap mata. Hampir 100 km jauhnya dari mereka, fluktuasi spasial meletus, setelah itu bola cahaya merah muda muncul. Setelah cahaya memudar, dua sosok humanoid terungkap,
Salah satunya adalah seorang wanita dalam gaun putih megah memegang koin tembaga ungu di satu tangan. Dia ditemani oleh seorang pria berarmor hitam kekar yang memasang ekspresi sangat hormat saat dia berdiri di sampingnya. Koin tembaga ungu di tangan wanita itu tiba-tiba menghilang saat dia berkata kepada pria kekar itu, "Hei, buat beberapa persiapan, aku akan melakukan ramalan surgawi di sini." "Nyonya, Anda masih belum sepenuhnya pulih dari reaksi ramalan surgawi terakhir. Tentunya bukan ide yang baik untuk menggunakannya lagi dalam waktu sesingkat itu," kata pria berbaju hitam dengan ragu-ragu. "Melakukan ramalan surgawi 2 kali berturut-turut secara alami akan sangat membebani tubuh saya. Tetapi ini bisa menjadi satu-satunya kesempatan saya untuk pulih sepenuhnya. Jadi saya tidak boleh melewatkannya," jawab wanita itu dengan acuh tak acuh. "Ini hanya sekelompok pembudidaya integrasi tubuh. Jika Anda bersedia mempercayakan Origin Quick Match kepada saya dapat membunuh mereka semua dan menemukan obat roh yang Anda cari," kata pria kekar itu dalam tampilan kesetiaan. The Origin Quick Match memang sangat kuat, tetapi di basis kultivasi Anda saat ini, Anda tidak akan dapat memanfaatkan kekuatannya sepenuhnya. Selain itu, peringatan dari Destiny Copper Coin menunjukkan bahwa orang-orang ini pasti memiliki ukuran yang bisa melawan Origin Quick Match. Baiklah, itu cukup obrolan kosong, mulailah persiapan segera. Jika kita menunda lebih lama dari ini, akan cukup merepotkan untuk mengejar mereka lagi, kata wanita itu. Tubuhnya bergoyang, dan pada saat berikutnya, dia muncul lebih dari 1000 kaki sebelum menggosok tangan bersama-sama, lalu merentangkannya untuk melepaskan 8 benda. Ini adalah 8 boneka kayu hitam, yang masing-masing tingginya hanya sekitar setengah kaki. Mereka memiliki kepala besar yang tidak proporsional yang sebanding dengan ukuran tubuh mereka, dan mereka semua mengenakan ekspresi yang berbeda dan sangat hidup. Setelah melepaskan 8 boneka kayu, Hei berputar di tempat untuk melepaskan ratusan lempengan batu dari tubuhnya, yang semuanya tiba-tiba berkumpul di depan untuk membentuk platform batu hijau yang tingginya sekitar 70 hingga 80 kaki. Platform batu memiliki pola hijau cerah yang tak terhitung jumlahnya yang terukir di permukaannya dan mengeluarkan aura primordial yang tak terlukiskan. Hei kemudian membalik tangan untuk menghasilkan bola kristal biru berkilauan, yang dia lemparkan dengan kejam ke laut di bawah. Bola kristal menghilang ke laut dalam sekejap, diikuti oleh Hei yang menunjuk ke bawah, dan gelombang raksasa yang tingginya beberapa ribu kaki tiba-tiba tersapu. Ombak naik ke udara untuk membentuk penghalang air biru yang menutupi platform batu, serta 8 boneka kayu. Baru saat itulah Hei mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat, dan berkata dengan suara hormat, "Mezbah sudah siap, Nyonya." Wanita itu mengangguk sebagai tanggapan sebelum turun ke penghalang air dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Dia kemudian membuat segel tangan dan mulai melantunkan sesuatu, di mana penghalang air mulai berkilau dengan cahaya biru. Ruang di dekatnya melengkung, dan seluruh penghalang air berangsur-angsur menjadi transparan sebelum menghilang menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, 8 boneka kayu melayang ke depan untuk muncul di platform batu dengan 2 boneka kayu berdiri tepat di samping satu sama lain di setiap sudut. Chapter 2019. Dibungkam. Wanita itu kemudian melemparkan koin tembaga ungu dari sebelumnya tinggi-tinggi ke udara, dan itu berubah menjadi mangkuk tembaga besar dalam sekejap sebelum turun tepat ke tengah platform batu. Permukaan mangkuk ditutupi lapisan rune yang rumit, dan ada bola cahaya ungu di dalamnya yang sepertinya menyembunyikan sesuatu, tetapi tidak mungkin untuk dilihat. Ekspresi wanita itu tetap tidak berubah saat dia mengarahkan jarinya ke arah boneka satu demi satu, dan lapisan ki hitam tiba-tiba muncul di atas permukaan boneka kayu, yang diikuti dengan munculnya 8 wajah hantu jahat yang berbeda. Mereka meraung dan berjuang keras dari belakang boneka kayu, tetapi tampaknya terikat pada boneka dan tidak dapat menyimpang jauh dari mereka. Wanita itu tidak mengindahkan hal ini, dan dengan tenang menginstruksikan, "Siapkan pengorbanan."
Iya nyonya, Hei menjawab sebelum segera bergegas ke udara tepat di atas platform batu, lalu tiba-tiba meletakkan tangan di pinggangnya sendiri. Sebuah kantong kulit hitam seukuran telapak tangan langsung terbang keluar dari tubuhnya, lalu membengkak hingga berukuran sekitar 10 kaki sebelum terbalik di atas mangkuk tembaga ungu. Kantong itu dibuka, dan cairan merah menyembur keluar darinya menuju bola cahaya ungu. Cairan merah mengalir keluar dari kantong seperti air terjun yang tak berujung, tetapi mangkuk itu tidak menunjukkan tanda-tanda terisi, seolah-olah itu adalah lubang tanpa dasar. Hei sama sekali tidak terkejut melihat ini, dan dia hanya terus mengawasi jalannya persidangan. Setelah beberapa lama, lebih dari 1 ton cairan telah menyembur keluar dari kantong kulit, namun masih mengalir tanpa tanda-tanda mereda. Baiklah, itu sudah cukup. Tidak mudah untuk mengumpulkan semua esensi darah ini dari binatang purba tahap integrasi tubuh, jadi kita harus melestarikannya jika memungkinkan, kata wanita itu tiba-tiba. Hei segera membuat gerakan meraih ke arah kantong kulit setelah melihat ini, dan aliran darah segera berhenti sebelum kantong itu terbang kembali kepadanya dalam sekejap. Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan membuat segel tangan, di mana pohon bunga merah muda besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Pohon itu berkilauan dan tembus pandang dengan bunga-bunga merah muda seukuran kepalan tangan yang tumbuh di seluruh cabangnya, yang semuanya mengeluarkan aroma yang memabukkan. Tubuh wanita itu kabur, dan dia tiba-tiba menghilang sebelum muncul tepat di atas pohon. Kaki telanjangnya yang murni menginjak-injak bunga yang tumbuh di bagian paling atas pohon, dan dia membalik tangan untuk menghasilkan bilah tulang putih yang sangat tipis dan sangat tajam. Dia kemudian perlahan mengangkat lengan dan menjulurkan pergelangan tangannya dari lengan bajunya sebelum memotong bilah tulang di pergelangan tangannya. Aliran cairan perak kental segera mengalir dari pergelangan tangannya dan menetes ke atas pohon bunga sebelum menghilang ke dalamnya. Suara mendengung yang keras terdengar, dan pohon merah muda itu langsung berubah menjadi perak, menciptakan pemandangan yang spektakuler untuk dilihat. Setelah menunggu beberapa saat, wanita itu menarik pergelangan tangannya sebelum meniup luka yang ditimbulkannya sendiri, yang segera menghilang di tengah kilatan cahaya putih. Baru saat itulah dia mengarahkan pandangannya ke mangkuk ungu di bawah, dan dia menyimpan bilah tulang itu sebelum mengeluarkan sapu tangan hitam, yang dia lemparkan ke udara. Penghalang air di sekitarnya langsung berubah menjadi hitam pekat untuk menahan semua cahaya luar, dan seolah-olah malam tiba-tiba turun. Wanita itu mengangkat kakinya sebelum dengan lembut melangkah ke atas pohon bunga, dan pohon besar itu langsung meledak menjadi bintik cahaya perak yang melesat ke udara. Dengan demikian, bintang-bintang perak langsung ditambahkan ke langit malam, dan mereka mulai berputar perlahan dengan ritme yang mendalam atas perintahnya. Seolah-olah dunia lain telah didirikan di dalam penghalang air. Cahaya perak melintas di mata wanita itu, dan tubuhnya kabur sebelum melebar menjadi proyeksi putih raksasa yang tingginya beberapa ratus kaki. Suara yang sangat menyenangkan terdengar, melantunkan mantra, dan bintang-bintang di sekitarnya mulai mempercepat rotasi mereka di sekitar proyeksi putih raksasa, membentuk serangkaian diagram bintang yang dalam. Pada saat yang sama, bola cahaya di dalam mangkuk tembaga tiba-tiba mulai naik, kemudian mengambil serangkaian bentuk berbeda di bawah langit malam berbintang. Sementara itu, sebuah piringan emas berkilauan telah muncul di hadapan wanita itu, dan dia menjentikkan jarinya ke arah itu dengan kecepatan yang berbeda, menyebabkan bola-bola cahaya pelangi keluar dari piringan itu. Gerakannya tampak sangat santai dan acuh tak acuh, tetapi dengan setiap jentikan jarinya, wajahnya akan sedikit pucat, tetapi cahaya perak di matanya secara bertahap menjadi lebih cerah. Sekitar 1 jam kemudian, sekelompok beberapa puluh makhluk iblis mulai terbang menuju penghalang air sambil menunggangi binatang iblis yang menyerupai hiu dengan sayap. Binatang iblis ini tampak sangat canggung dan maladroid, tetapi mereka sebenarnya sangat cepat dan mencapai penghalang air dalam sekejap mata. Namun, makhluk-makhluk iblis ini jelas tidak menyadari penghalang air yang tersembunyi sama sekali,
dan mereka baru saja akan terbang melewatinya ketika suara gemuruh yang keras terdengar saat penghalang air tiba-tiba muncul kembali sebelum meledak di tempat. Cahaya biru yang kuat menyapu ke segala arah untuk membentuk pusaran biru raksasa, dan semua penjaga iblis secara alami cukup khawatir dengan ini karena mereka buru-buru mengambil tindakan mengelak. Pada saat yang sama, kuda binatang iblis mereka meraung saat mereka mengeluarkan bola cahaya biru, yang membentuk penghalang cahaya biru di sekitar diri mereka dan penunggangnya. Gelombang besar menyapu, hanya untuk dipisahkan oleh penghalang ringan ini, dan meskipun tidak ada penjaga iblis yang terluka, mereka secara alami sangat terkejut. Mereka semua segera menarik senjata mereka dan mengarahkan pandangan mereka ke pusaran dengan cara yang bingung. Pusaran biru dengan cepat menyusut di tengah suara gemuruh yang terus-menerus, lalu menghilang untuk mengungkapkan wanita dalam gaun putih dan pria lapis baja hitam. Wanita itu saat ini memegang cakram emas, dan wajahnya pucat pasi, tetapi cahaya perak di matanya sangat tajam dan cerah. Dia saat ini memasang ekspresi yang tampaknya merupakan campuran dari ketidakpercayaan, kegembiraan, dan keraguan, sementara pria berarmor hitam itu memeriksa daerah sekitarnya dengan cara yang sedikit terkejut. Pemimpin tahap transformasi dewa dari penjaga iblis menyapu perasaan spiritualnya ke arah duo dan segera diberi ketakutan besar. Baik wanita berbaju putih dan pria berbaju hitam memiliki kekuatan sihir yang sama sekali tak terduga baginya. Karena itu, pemimpin penjaga segera melompat dari kudanya dengan keheranan di dalam hatinya, dan dengan hati-hati bertanya, "Saya siswa dari ras iblis kekerasan. Bolehkah saya bertanya dari ras mana Anda berasal dan apakah Anda memerlukan bantuan saya dengan sesuatu?" Pria berbaju hitam itu menilai sekelompok penjaga iblis dengan ekspresi dingin sebelum menoleh ke wanita itu dengan tatapan hormat di matanya. "Nyonya, apa yang Anda ingin saya lakukan dengan mereka? Melihat mereka telah menemukan kita, mereka tidak dapat dibiarkan hidup," jawab wanita itu bahkan tanpa melihat ke atas dari piringannya. Suaranya benar-benar tanpa emosi, seolah-olah kelompok penjaga iblis ini hanyalah semut di matanya. Cahaya kejam muncul di mata pria berarmor hitam itu saat dia memberikan jawaban tegas, lalu berbalik ke arah iblis kekerasan dengan ekspresi haus darah. "Lari." Pemimpin penjaga iblis segera tahu bahwa ada sesuatu yang salah setelah mendengar percakapan antara keduanya, dan dia langsung membalas sambil mengangkat tangan untuk melepaskan manik seukuran kepalan tangan. Pada saat yang sama, bilah hitam raksasa muncul di bawah kakinya, dan dia bergabung menjadi satu dengan bilahnya sebelum melarikan diri menuju gugusan Pulau Karang sebagai seberkas cahaya hitam. Penjaga iblis lainnya secara alami sangat terkejut melihat ini, dan mereka juga segera melarikan diri dari tempat kejadian. Pria berbaju hitam itu terkekeh saat dia menyapu kedua tangannya ke udara, melepaskan dua semburan ki hitam yang menyapu area sekitarnya. Semua jenis serangga iblis dapat dilihat di dalam ki hitam, dan mereka segera membanjiri para penjaga iblis yang melarikan diri. Setelah itu serangkaian lolongan mengerikan terdengar secara berurutan. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke arah seberkas cahaya hitam, yang telah melarikan diri ke beberapa ribu kaki jauhnya pada saat ini, dan berangkat mengejar sebagai embusan angin hitam. Beberapa saat kemudian, lolongan kesedihan terdengar, dan dia kembali membawa kepala berdarah di satu tangan. Dia melemparkan kepalanya ke ki hitam, lalu kembali ke sisi wanita itu saat ekspresi hormat muncul kembali di wajahnya. Pada titik ini, tangisan mengerikan yang terdengar dari dalam ki hitam juga telah mereda, dan ki hitam terbang kembali ke tubuh pria berbaju hitam itu. Sepanjang seluruh proses ini, mata wanita itu tetap terpaku sepenuhnya pada piringan emas di tangannya, dan ada ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Chapter 2020. Menerobos dengan paksa. "Ayo pergi. Kamu bertindak cukup cepat sekarang. Tapi masih ada kemungkinan seseorang telah diperingatkan," kata wanita itu sambil menyimpan biseknya. Dia kemudian menyapu lengan baju di udara, dan semburan cahaya merah muda muncul untuk menyapu keduanya.
lalu naik ke udara sebelum terbang sebagai bola cahaya, menuju langsung ke gugusan Pulau Karang. Saat dia terbang, wanita itu mengintip ke kejauhan melalui mata yang menyipit tanpa ekspresi. Pria berbaju hitam itu melirik sekilas padanya, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya bertanya, "Nyonya, mengapa altar tiba-tiba meledak di ujung sana? Apakah Anda baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja, hanya saja serangan baliknya lebih kuat dari yang aku perkirakan, jadi aku tidak bisa mengendalikannya pada akhirnya. Aku tidak mengalami cedera apapun, tetapi 8 boneka pengganti itu semuanya telah dihancurkan. Saya tidak bisa melakukan ramalan sampai saya memperbaiki satu set baru," jawab wanita itu. Hati pria berbaju hitam itu bergerak setelah mendengar ini. "Aku mengerti. Lalu ramalannya?" "Saya tidak dapat menyelesaikan ramalan, tetapi saya mendapatkan tanda-tanda darinya. Tanda-tandanya cukup ambigu dan bahkan bertentangan dengan diri sendiri di beberapa area. Tetapi satu hal yang pasti, kelompok orang ini memiliki sesuatu yang dapat membantu saya membuat pemulihan penuh. Ikuti mereka dengan cermat, tetapi pastikan untuk tidak memberitahu mereka. Saya perlu waktu untuk berpikir sehingga saya dapat benar-benar memahami apa yang dikatakan tanda-tanda itu kepada saya," kata wanita itu. "Ya, Nyonya, kalau begitu mari kita kejar segera." Mereka tidak hanya mengumpulkan begitu banyak makhluk tahap integrasi tubuh, mereka juga melakukan perjalanan jauh ke sini. Mereka pasti memiliki tujuan besar, pria berbaju hitam itu berspekulasi. "Terlepas dari apa tujuan mereka, pada akhirnya kita akan tahu jika kita terus mengikuti mereka," kata wanita itu. "Kamu sudah memasang tanda pelacakan pada wanita manusia itu, dan kita berada dalam bayang-bayang sementara mereka benar-benar di tempat terbuka. Tidak mungkin mereka bisa melarikan diri dari kita." Pria berbaju hitam itu tertawa. Wanita itu hanya mengangguk dan tidak memberikan jawaban, dan pria berbaju hitam itu juga terdiam. Beberapa jam kemudian, Hanli dan yang lainnya sudah berhenti di udara di atas Pulau Karang besar yang berukuran beberapa ratus kilometer. Mereka melayang di ketinggian puluhan ribu kaki, menilai benteng iblis dari jauh. Benteng iblis menempati hampir setengah dari luas seluruh pulau, dan dikelilingi oleh dinding abu-abu yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Selain itu, ada lapisan batasan yang dipasang di dekatnya, dan itu tercakup dalam beberapa penghalang cahaya hitam. Ada penjaga iblis yang memegang semua jenis senjata di dinding benteng, serta burung iblis berkepala 2 yang terbang di atas benteng. Di udara di atas benteng, ada awan hitam raksasa yang berukuran beberapa ratus hektar. Awan itu bergolak tanpa henti, dan busur petir perak bisa terlihat berkedip di dalamnya bersama gemuruh guntur, memberikan penampilan yang sangat menakutkan dan tangguh. "Apakah ini benteng yang tepat? Bukankah kamu mengatakan bahwa seharusnya tidak ada banyak makhluk iblis yang menjaga tempat ini?" Gadis suci 1000 musim gugur bertanya dengan ekspresi gelap, dan Roh Kudus lainnya juga jelas sangat tidak senang. Hanli dan pembudidaya manusia lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka juga menoleh ke patriark keluarga panjang dengan tatapan skeptis di mata mereka. "Tolong jangan salah paham, rekan-rekan Taois. Saya mengirim pengintai ke tempat ini belum lama ini, dan pada saat itu, ini hanya benteng yang sangat kecil. Ini juga cukup mengejutkan saya, tampaknya lebih jahat. Makhluk pasti telah dikerahkan ke tempat ini," patriark keluarga panjang buru-buru menjelaskan dengan senyum masam. "Saya yakin Anda tidak akan berbohong tentang hal seperti ini, Saudara Long, tetapi apa yang Anda rencanakan sekarang? Haruskah kita beralih ke simpul yang berbeda? Dengan begitu banyak makhluk iblis yang hadir, kemungkinan besar ada Raja Iblis di antara mereka. Peringkat, ada kemungkinan besar rencana awal kita akan gagal di sini," kata Holy Maiden Tausat Autumn saat ekspresinya sedikit mereda. "Bahkan jika 1 atau 2 Raja Iblis berdiri melawan kita akan bisa membunuh mereka segera. Begitu kita memasuki alam iblis Penatua, tidak akan ada cara bagi mereka untuk melacak kita," kata patriark keluarga panjang saat tatapan dingin melintas di matanya.
Saya setuju. Dengan kekuatan gabungan kami, sebenarnya tidak ada yang perlu kami takuti, dan memaksa jalan kami ke simpul adalah cara paling sederhana dan paling efisien. Pria dari keluarga Lin setuju dengan anggukan. Tapi jika kita melakukan itu, makhluk iblis di alam iblis Penatua akan segera menerima berita tentang apa yang kita lakukan. Itu akan sangat merugikan perjalanan kita melalui alam, kata wanita dari keluarga Ye dengan alisnya sedikit berkerut. Alam iblis Penatua adalah tempat yang sangat besar, dan kami tidak akan pergi ke kota-kota dengan kumpulan besar makhluk iblis. Jadi bahkan jika mereka diberitahu bahwa makhluk asing telah memasuki wilayah mereka, tidak ada cara bagi mereka untuk melakukannya. Efektif memburu kita. Selain itu, bukanlah kejadian yang tidak biasa bagi makhluk asing untuk memasuki alam iblis Penatua. Dari apa yang saya dengar, banyak makhluk kuat dari ras alam roh kita akan menjelajah ke alam iblis Penatua dari waktu ke waktu. Makhluk iblis mungkin tidak terlalu memperhatikan kelompok kita, tetua berjubah hitam dari keluarga panjang membalas. Han Li hanya diam sambil membelai dagunya dengan ekspresi tenang, sementara Roh Kudus mendiskusikan masalah satu sama lain melalui transmisi suara. Beberapa saat kemudian, sebuah vonis tercapai, dan gadis suci 1000 musim gugur menoleh ke patriark keluarga panjang ketika dia berkata, memang akan terlalu banyak penundaan jika kita beralih ke simpul yang berbeda. Jadi kita akan melakukan apa katamu, Saudara Long? Jika penyamaran kita terbongkar, maka kita hanya perlu memaksa masuk ke dalam simpul. Tapi aku harap tidak akan ada kesalahan lebih lanjut di pihakmu begitu kita memasuki alam iblis Penatua. Kelopak mata patriark keluarga panjang sedikit berkedut, tetapi dia menjawab dengan percaya diri, yakinlah, rekan-rekan Taois. Kalau begitu, mari kita mulai segera. Aku akan melepaskan kekuatan penuh dari bendera Smoke Cloud ini dan melakukan yang terbaik untuk membawa kita sedekat mungkin ke Node tanpa menimbulkan batasan apapun di sini, kata Holy Maiden Tausat Autumn dengan suara yang serius. Dia kemudian membuat segel tangan, dan beberapa garis cahaya melesat ke udara di sekitarnya, lalu menghilang dalam sekejap. Cahaya biru melintas di mata Han Li saat dia mengarahkan pandangannya ke sekelilingnya untuk menemukan bahwa lapisan awan dan kabut telah muncul di area sekitarnya. Setelah hanya beberapa kilatan, awan dan kabut menjadi sangat tipis, dan hampir tidak terlihat bahkan oleh mata rohnya. Hati Han Li bergejolak saat melihat ini, dan dia segera menarik kembali kemampuan mata rohnya. Namun, gadis suci 1000 musim gugur sepertinya merasakan sesuatu, dan dia menoleh ke Han Li dengan tatapan penuh arti di matanya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya memimpin jalan menuju simpul di atas benteng iblis. Mata Han Li sedikit menyipit, tapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia terbang perlahan menuju simpul di kejauhan bersama orang lain. Mereka hanya beberapa puluh kilometer jauhnya dari simpul di atas benteng, tetapi selama penerbangan mereka bertemu 7 atau 8 kelompok penjaga iblis yang berpatroli. Namun, awan dan kabut yang disulap oleh perawan suci 1000 musim gugur berhasil menyembunyikannya dengan sempurna. Ada beberapa kesempatan di mana mereka praktis bersinggungan dengan para penjaga iblis, namun mereka tidak dapat merasakan apapun. Namun, ketika mereka kurang dari 10 kilometer jauhnya dari benteng iblis, mereka akhirnya melakukan pembatasan yang sangat mendalam. Bunyi tumpul terdengar tanpa peringatan apapun, diikuti dengan paku hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari udara tipis, meluncur langsung ke arah mereka dari segala arah. Kami telah diekspos, bersiaplah untuk pertempuran, sesama Daosit. Holy Maiden Tausat Autumn segera berteriak saat ekspresinya menjadi gelap. Dia kemudian melambaikan tangan di udara, dan lapisan awan dan kabut di sekitar mereka tiba-tiba membentuk penghalang cahaya padat yang menahan semua paku hitam yang mendekat. Semua orang segera melepaskan harta dan kemampuan mereka setelah melihat ini, dan pembatasan lingkungan langsung terkoyak di hadapan kekuatan gabungan mereka, yang diikuti oleh mereka semua terbang menuju simpul di atas benteng iblis seperti kilat.
Keributan besar seperti itu secara alami mengingatkan semua makhluk iblis di daerah sekitarnya, dan bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak di dekat benteng saat cahaya spiritual menyebar ke seluruh langit. Pada saat yang sama, sekelompok makhluk iblis lapis baja yang menunggangi semua jenis kuda iblis naik ke udara dengan cara yang mengancam. Bersambung ke chapter 2021. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.